koreksi nih dari Ustadz Sanihu ya. Jadi begini Ustadz Sanihu, saya kebetulan memang basically saya studi saya ilmu perbandingan agama. Dan saya melihat bahwa sesungguhnya kewajiban sunat daging ya, atau covenant istilahnya, itu diwajibkan juga Ustadz kepada seluruh umat Kristen harusnya ya. Harusnya kalau Kristen tidak merasa pagan gitu. Nah, seperti contoh, itu kan ada di dalam kitab Berashit pasal ke-17 ayat ke-10 yang bunyinya, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Nah, ngelesnya Kristen berdalih bahwa kita tidak wajib sunat karena kita bukan keturunan secara kedagingan dari Abraham. Dan itu hanya dikhususkan kepada hukum tersebut ya, atau perjanjian tersebut hanya kepada Abraham dan keturunannya secara daging. Tapi yang menariknya Ustadz Sanihu, saya melihat komentari dari seorang Henry Matthew. Nah tentu Ustadz Sanihu Munir lebih mengetahui dari Matthew Henry komentari ini kan adalah seorang penafsir perjanjian baru yang otoritatif di kalangan Kristen ya Ustadz ya. Henry Matthew namanya. Ya. Nah di sini saya mencoba juga ingin menunjukkan temuan saya kepada Ustadz Sanihu. Nah ini komentari dari Matthew Henry, MHC Matthew Henry komentari ini dan yang saya share screen kan. Ini komentari untuk Kejadian pasal 17 ayat ke-10 terkait soal sunat. Di sini dijelaskan oleh Matthew Henry, perjanjian sunat inilah kelanjutan dari covenant. Covenant itu yang ditujukan dalam 3 hal. 1, covenant ditegakkan tidak boleh diubah atau dibatalkan. Covenant itu ditetapkan, disahkan, dibuat menjadi seteguh sebagaimana kuasa dan kebenaran ilahi bisa menjadikannya. Lalu yang kedua, covenant itu diwariskan. Covenant itu bukan hanya diwariskan kepada Abraham saja. Seandainya hanya kepadanya saja demikian, covenant itu akan mati bersamanya, melainkan juga dengan keturunannya setelah dia. Bukan hanya keturunan menurut daging, melainkan juga keturunannya secara rohani. Nah, di sini yang dimaksud keturunan di dalam kitab Kejadian 17 ayat 10, kalau kita melihat tafsir dari Matthew Henry komentari ya terkait ayat tersebut, tidak hanya keturunan yang konteksnya kedagingan atau keturunan secara nasab, Ustadz, tapi juga keturunan rohani di sini. Ini yang saya garis bawahi. Nah, sedangkan tidak ada keturunan rohani itu. Ya, nah sedangkan ada itu. Kristen kan mengklaim bahwa mereka adalah keturunan rohani dari Abraham. Maka mereka harus wajib sunat juga kalau melihat tafsiran Henry Matthew komentari terhadap Kejadian 17 ayat 10. Seperti itu, Ustadz. Nah, mungkin Ustadz bisa mengkomentari dari apa yang saya presentasikan. Silahkan, Ustadz Sanihu. Jadi begini, itu perjanjian sunat kepada orang-orang yang bertauhid. Di dalam Taurat juga itu hanya untuk orang Bani Israel. Nah, ketika ini murid-murid Yesus kan dia mengatakan, aku diutus, I'm not sent but for the lost sheep of Israel. Saya diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Nah, itu domba yang hilang itu adalah orang-orang Yahudi yang tinggal di perantauan dan sudah terpengaruh dengan paham Helenisme. Jadi Kristen dia tidak ikut itu karena memang dia bukan umatnya nabi-nabi, tapi umatnya Paulus. Berarti tidak ada kaitannya keturunan ya, baik secara kedagingan maupun rohaniah ya, seperti itu ya Ustaz? Tidak ada keturunan rohani. Keturunan itu keturunan fisik. Iya. Ada cucu. Tapi di sini Ustaz, ini yang saya lihat ya dari tafsir Matthew Henry komentari itu menyatakan yang diwajibkan untuk sunat itu keturunan secara kedagingan atau secara nasab, secara harfiah maupun juga secara rohani. Nah, jika demikian, karena ini kan tafsiran kalangan Kristen ya Ustadz.
maka harusnya itu wajib sunat. Kalau dia tidak sunat, maka konsekuensinya Kristen tercampakkan dari klasifikasi bahwa mereka itu adalah keturunan Abraham secara rohani karena nggak sunat. Seperti itu, Ustaz. Kalau yang saya lihat di tafsirnya ini. Keturunan rohani itu mengada-ada. Tidak ada itu keturunan itu keturunan fisik. Fisik ya, Ustaz ya? Iya. Itu Paulus itu yang mengada-ada. Mengapa? Karena dia terkena dilema. Dia kalau bisa tinggalkan perjanjian lama. Dengan demikian dia bikin peraturan baru. Tetapi kendalanya lagi, kalau dia tinggalkan perjanjian lama, itu tidak ada dukungan untuk Yesus di dalam perjanjian baru. Nah, berarti makanya hal yang wajar ya, Kristen itu mereka tidak bersunat karena ngikutin Paulus. Bahkan Paulus sendiri kan mengatakan seperti ini, Ustadz, bahwa jika barang siapa yang menyunatkan dirimu, maka Kristus tidak berguna bagimu. Kan seperti itu, Ustadz. Iya, karena mereka menyembah Kristus. Nah, Yesus kan menyembah Allah. Iya, betul, Ustadz. Setuju. Kristus itu kan Tuhan, penyembah berhala namanya Kristus. Nah, jadi Kristen ini pesan-pesan menurut apa ya, dari Ustadz Sanihu ini, pesannya apa nih kepada saudara-saudara yang Kristen ini, Ustadz? Silakan, Ustadz. Jadi mereka itu seperti saya katakan itu takut disunat dan itu turun temurun. Mereka lebih berani menonton orang di stadium itu, orang-orang yang dicabik-cabik harimau dan singa. Tetapi untuk sunat takutnya minta ampun. Padahal cuma dipotong kulit kitanya sedikit ya, Ustadz ya. Iya, tapi filosofisnya mereka takut sekali itu. Mungkin gini, Ustadz, saya juga agak belum tahu nih. Mungkin dari pandangan atau ideologi yang mereka pahami, mungkin sunat itu adalah sebuah hal yang mengerikan atau nanti menyengsarakan mereka atau bagaimana mungkin, Ustadz? Gimana? Seperti ini, Ustadz. Mungkinkah di dalam kalangan orang Romawi itu ya ada ideologi yang bahwa kalau mereka menyunatkan diri mereka itu akan jadi tidak selamat atau masuk neraka atau menyengsarakan hidup mereka atau bagaimana, sepanjang yang Ustadz Sanihu Munir paham. Mereka tahu bahwa perjanjian dengan Abraham itu perjanjian abadi. Nah, supaya padahal mereka takut sunat. Itu perjanjian abadi dengan Abraham dengan umatnya itu adalah disunat. Nah, sekarang orang-orang Yahudi orang-orang penyembah berhala yang tertarik dengan ajaran Yesus, dengan ajaran tauhid, itu kan juga harus disunat Abraham. Nah, supaya untuk menyelamatkan mereka takut disunat ini, dia katakan bahwa itu sunat bukan sunat lahiriah tapi sunat rohani. Tidak ada itu sunat rohani, mengada-ada. Abraham tidak pernah bilang sunat rohani. Betul, Ustaz. Karena di sini juga terkait soal covenant ya atau sunat itu secara kedagingan. Itu barang. Iya. Yang bilang kedagingan itu kan penyembah berhala, bukan Yesus. Yesus tidak pernah bilang kedagingan. Iya. Itu ajaran Paulus itu. Untuk menampung ajaran penyembah berhala. Mereka tahu, ini para penyembah berhala, mereka tahu bahwa dewa-dewa mereka itu sudah uzur, mau diperbaharui. Nah, mau diperbaharui itu siapa? Ada Paulus menawarkan ada Kristus baru. Kan Kristus ada berapa? Ada 17 di dunia ini. Betul, Ustaz. Nah, untuk itu karena Kristusnya mereka itu sudah tidak seakan-akan tidak mempan lagi membantu, maka Paulus menawarkan ada Kristus baru yang baru mati berdarah-darah, itu Kristus Yesus. Wah, mereka senang.
tata cara upacara penyembahannya dan sebagainya. Itu. Nah, sekarang otorisasi daripada kitab suci itu kan dari Yahudi. Perjanjian Lama, Mazmur dan sebagainya. Nah, kalau dia ikuti itu, berarti dia harus tinggalkan ajaran penyembah berhala yang boleh makan babi, tidak disunat, kan begitu. Nah, supaya bisa dia mengakui bahwa mereka itu juga adalah ada heritage dari Yahudi, maka Paulus dia bikin ajaran baru lah, dia perbak itu ajaran. Betul Pak Ustadz, di Galatia 5 itu Pak Ustadz, Galatia 5 nomor 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Bagaimana tanggapannya Pak Ustadz? Iya, kalau sekarang kan mereka kan orang penyembah berhala itu kan punya Kristus Mitra, Kristus Apollo, Kristus apa segala macam itu. Itu Kristus mereka. Nah, sekarang ada ajaran yang ketika ini murid-murid Yesus pergi mencari itu orang-orang Yahudi di perantauan, dia kontak juga dengan orang-orang yang berhala dan mereka itu tertarik. Penyembah berhala di Romawi itu, di Tesalonika, di Galatia, di mana-mana itu tertarik kepada ajaran Yahudi. Nah, ketertarikan mereka tetapi ada tetapinya. Mereka mau ikut ajaran itu, tapi kalau bisa jangan disunat. Kan begitu. Betul. Padahal di Kejadian 17, 11, 12 itu jadi, wajib. Kristus. Oleh sebab itu Paulus menciptakan Kristus baru. Makasih Pak Ustadz. Saya pindah dulu ke Salam Akal Sehat. Ustadz Sugi. Silakan Ustadz Sugi. Iya. Ustadz Sugi. Oke, terima kasih atas waktunya. Bentar, aku atur dulu OBS-nya. Siapa tahu saya ngomong ternyata nggak dibuka apanya. Oke. Sudah terbuka. Silakan. Alhamdulillah. Terima kasih pencerahannya Ustadz Sani Humunir. Dan memang kita tahu bahwa Tuhan itu sebenarnya jijik ya dengan orang-orang yang tidak sunat. Ini saya ngomong terus terang. Tuhan jijik. Bukan hanya jijik, tapi harus mati. Betul. Makanya itu Ustadz, karena Tuhan itu jijik kepada orang-orang yang tidak sunat, makanya orang yang tidak sunat harus dihukum mati sebagaimana yang tertulis dalam Kejadian 17 ayat 14. Nah, ya. Disinilah rancunya para penyembah manusia ini. Mereka mengaku mendapatkan keselamatan, mengaku sebagai anak Tuhan, tapi sementara mereka tidak sunat. Bagaimana mungkin ada anak Tuhan tidak sunat, sementara Tuhan sendiri menjelaskan kamu harus sunat. Kalau tidak sunat, kamu harus dilenyapkan dari bangsanya. Dan karena, apalagi kalau kita lihat di dalam Matius 21 ayat 43, Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu, dan akan diberikan kepada bangsa lain yang menghasilkan buah kerajaan. Ini tidak mungkin. Kerajaan Allah ini dilimpahkan kepada Kristen, itu tidak mungkin. Justru kerajaan Allah ini akan diberikan kepada bangsa yang ada kaitannya dengan Abraham tentunya ya Ustadz ya. Bangsa-bangsa yang bersunat tentunya. Ya yang ikut kovenannya Abraham. Ah, betul. Nah, dikerat kulit. Iya. Nah, kalau begitu cuma ada dua bangsa, yaitu bangsa Israel dan bangsa Arab, bangsanya Ismail. Nah, sementara kerajaan Allah awal mulanya memang diberikan kepada bangsa Israel. Sejak zamannya siapa? Sejak zamannya Musa. Sampai kapan? Sampai Hosea. Makanya kalau kita lihat dari kitab Hosea sampai Maliaki itu isinya kutukan melulu kepada bangsa Israel. Bukannya begitu, Ustadz? Ya. Nah, ditambah lagi oleh Yesus bahwa sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain yang menghasilkan buah kerajaan. Siapa dia ini? Kalau bukan bangsa Arab. Memang dulu bangsa Arab adalah bangsa yang kecil. Bangsa yang tidak terpandang. Walaupun Arab ini menjadi lintasan perdagangan Eropa.
Tapi bangsa Arab nggak pernah terpandang. Ingat apa yang dikatakan Yesus. Aku berkata kepadamu bahwa hal kerajaan Allah itu seperti biji sawi. Walaupun biji sawi itu adalah biji yang terkecil dari biji sayuran, tetapi begitu ditanam dia akan menjadi tumbuhan yang besar daripada tumbuhan-tumbuhan sayuran itu. Bahkan burung-burung akan bersarang di situ. Inilah bukti bahwa gambaran kerajaan Allah itu bangsa Arab yang kecil, yang tidak pernah terpandang. Begitu Islam masuk ke situ, subhanallah, Islam menguasai dunia. Bahkan Eropa sudah pernah dikuasai, bukan begitu Ustaz? Ya. Oke, lanjut, monggo Ustaz. Jadi kerajaan surga, kerajaan Allah, apa kriterianya kerajaan Allah itu? Kriterianya ya bangsa itu akan datangnya seorang nabi, bukan begitu? Jadi kerajaan Allah itu artinya kerajaan yang penguasanya itu adalah Allah. Betul. Nah, kerajaan Allah itu adalah kerajaan yang hukumnya mengikuti hukumnya Allah. Betul. Itu jelas. Betul. Jadi kalau tidak ikut hukum Allah itu bukan kerajaan Allah, kerajaan siapa? Kerajaan setan. Iya, betul Ustaz. Iya. Ya. Itulah kerajaan Allah dipelintir. Kan apa namanya? Apa itu? Yesus mengatakan Petrus, kamu adalah Petrus. Di atas batu karang ini saya akan mendirikan jemaah saya. Di apa itu? Oh ya tentang Petra itu ya Ustaz. Iya. Matius 19 ya kalau nggak salah ya, agak lupa saya. Jadi apa namanya apa tadi saya sudah lupa saya bicarakan. Petrus. Ya ini tadi apa saya bicara kerajaan Allah. Iya betul, kerajaan Allah ya. Ya. Jadi kerajaan Allah itu adalah pimpinannya adalah Allah. Jadi kalau Nabi Muhammad, siapa nabi yang melahirkan mengagungkan kembali Allah? Itu kan Islam. Betul. Hukum-hukumnya adalah hukum-hukum Allah. Betul. Ya itu. Oke, jadi gini Pak Ustadz, permasalahannya adalah kaum murtadin ini itu kan sebelumnya kan disunat. Sedangkan setelah dia murtad menjadi Kristen, kata Paulus, jika bersunat Kristus tidak berguna. Nah dia ini udah disunat, maju kena mundur kena. Bagaimana ini solusinya Pak Ustadz buat mereka yang murtad? Ya jadi Paulus itu berbicara tentang makan ini pertarungan. Paulus dengan Yakobus itu kan pertarungan mencari pengikut. Nah, pengikutnya Yakobus sudah jelas orang Yahudi. Sekarang pengikutnya Paulus kan bukan orang Yahudi tapi orang Romawi, pokoknya orang di Romawi. Nah, ada syarat mereka mengikuti Paulus. Paulus, saya ikut kamu tapi saya tidak bersunat dan saya masih tetap memakan babi. Itu kan kesepakatan antara Paulus dengan penyembah berhala. Nah, Paulus yang kalau dia hanya mau merekrut orang Yahudi, Paulus tidak akan dapat anggota, tidak akan dapat pengikut. Apa? Karena Paulus ini jahat sekali terhadap pengikut Yesus, dicari, dibantai dan sebagainya. Betul. Oleh sebab itu walaupun dia Yahudi, maka dia cari pengikutnya dari Romawi, para penyembah berhala di Romawi. Kalau mau ambil para penyembah berhala di Romawi, maka berarti harus ikuti kemauannya orang Romawi, karena mereka penguasa. Mereka memakan babi, tidak boleh dilarang makan babi. Mereka tidak boleh. Agak hilang signalnya Pak Ustadz. Yang kayaknya agak gangguan sinyal. Ya, gangguan signal. Jadi menurut
Ustadz Sanihu Munir ya benar bahwa waktu masih namanya Saulus itu penganiaya murid-murid, membunuh, bahkan menghalang-halangi bagaimana murid-murid mengajarkan ajaran yang diberikan dari Yesus gitu. Persoalannya sekarang gini Pak Ustadz, setelah menurut mereka Saulus bertobat dan menjadi Paulus, menurut kepercayaan mereka itu menjadi rasul, menerima firman dari Yesus. Dengan menulis Efesus 2:15 membatalkan hukum Taurat. Nah, ini kan semacam kontradiksi yang amat sangat begitu. Bisa ditanggapi nggak nih Pak Desugi? Soalnya Pak Sanihu Munir lagi kesulitan signal. Silakan Pak De. Sebentar. Apa tadi? Bisa diulang dikit? Begini kan tadi Pak Sanihu Munir mengatakan bahwa itu Saulus itu penganiaya murid, bahkan membunuh, menghalang-halangi ajaran Yesus, kan begitu. Setelah bertobat, kemudian Paulus rebah di tanah, katanya mendapat firman dari Yesus. Salah satunya menulis surat bahwa di Efesus 2:15 itu meniadakan hukum Taurat, membatalkan hukum Taurat. Ini kan kontradiksi. Nah, bagaimana ini, Pak De? Ya, kalau kita lihat kesaksian Paulus ketika dia mau ke Damsyik, ya, sebenarnya dia itu mengalami yang namanya halusinasi kalau menurut saya. Sebab apa? Sebab di situ Paulus ini kesaksiannya mencela-mencele. Ya, di Kisah Para Rasul 9 misalnya dikatakan semuanya itu melihat tapi tidak mendengar. Tapi begitu pula sebaliknya di Kisah Para Rasul 22 kalau nggak salah itu dikatakan tidak melihat, tidak mendengar tapi melihat, ya, atau kebalikannya lah. Intinya terjadi kontradiksi di situ. Ini saja sebenarnya kesaksian yang semacam ini tidak bisa diterima demi hukum, ya, kalau dihadapkan ke pengadilan. Ini kesaksian apa mencela-mencela seperti ini? Yang betul yang mana? Kamu teman-temanmu melihat tapi tidak mendengar, atau mendengar tapi tidak melihat? Mana yang betul? Nah, dilihat dari situ saja sudah rancu. Maka wajar kalau pernyataannya itu kacau balau, bertentangan dengan apa yang diajarkan Yesus. Kalau memang betul-betul yang menjumpai Yesus, tentu Yesus tidak akan menentang apa yang telah diajarkan kepada murid-muridnya ketika dia masih ada di dunia. Ketika ada di dunia, Yesus berpesan kepada muridnya, jangan kamu sangka aku datang ke dunia untuk melenyapkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapinya. Satu iota, satu titik pun hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga semuanya terjadi. Siapa yang menghilangkan satu titik dari hukum Taurat, maka dia tidak akan menduduki kerajaan terendah dari dalam kerajaan surga, begitu Bang. Jadi bertentangan sekali. Kemudian kata Paulus di dalam Efesus 2 ayat 15, disalibnya Yesus itu untuk melenyapkan hukum Taurat dan segala ketetapannya. Kok kontradiksi dengan apa yang dikatakan Paulus? Apabila kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan menduduki kerajaan surga. Itu pernyataan Yesus. Nah, sekarang mau percaya siapa? Paulus atau Yesus, gitu aja Bang Andi? Ya, percaya Yesus dong. Makasih Pak De. Bang Andi sudah sebelum ke Bang Reski, kita sambut dulu Bang Juma yang udah masuk ya. Oh ya, silakan. Biar beli salam dulu baru ke More. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Ustaz Sanihu Munir masih ada? Masih ada nggak? Coba lihat di list tadi, kesulitan signal gitu. Alhamdulillah dia sudah keluar. Alhamdulillah. Alhamdulillah sih. Saya sering dimarahi. sering ditelepon, dimarahin, banyak kesalahan kata beliau. Ya dia guru saya, Ki. Iya. Bang Juma takut dijewer nih kayaknya. Saya pernah ditelepon, sangat mendukung waktu telepon saya dulu itu. Mantap, saya dukung. Waktu saya mengajari Risuli Lubis sampai Risuli Lubis, Sugi gitu. Kalau saya langsung dimaki malah. Kalau kamu salah kasih data kata dia gini. Ya udah kamu ambil pulpen sekarang, catat. Dia jelaskan. Ini
Ini materinya malam ini adalah Yesus teroris. Waduh, kurang ajar buat saya ini. Luar biasa ini. Luar Jadi biasa. ada kurang lebih 2 halaman itu catatan saya dari beliau membahas tentang pembuktian kalau oknum yang saya sebut tadi itu adalah teroris. Dan benar saja, memang betul. Iya. Banyak Iya. ayat-ayatnya bisa kita tunjukkan. Secara histori berdasar kitab mereka memang benar. Iya. Yesus itu dianggap sebagai teroris terhadap kekaisaran Romawi pada masa itu. Allah. Tadi saya pikir ada Petro Belum, yang tunggu aja. ahli bahasa Arab itu, ternyata nggak ada ya. Oh, belum. Nanti dia masuklah, kita lagi bagi link gitu Bang Juma. Oke. Jadi Bang Juma dulu Silakan dilanjut. diomelin sama Sainio Munir begitu ya? Kenapa Bang? Sering diomelin gitu ya? Ya paling sering saya itu diomelin. Mudah-mudahan dia dengarkan saya. Waduh, ditelepon artinya sebagai juniornya beliau kan wajib lah, beliau juga punya kewajiban untuk mengarahkan ketika ada Betul. yang hilap penyampaian kita gitu. Metode yang beliau gunakan itu kan hampir-hampir sama dengan metode Ahmad Dedat. Betul. Baik, Iya. ya kita Silakan dilanjut, masuk ke saya nyimak. materi lagi Bang Juma. Karena ini More Reski dulu baru ke Bang Juma biar bisa Baik. menanggapi tentang sunat ya. More silakan diberi informasi lagi buat kita. Ya, terima kasih. Izin nih Bang Juma ya, saya presentasikan ini nih. Silakan. Kewajiban Silakan. potong kulup ini. Pasti ini abangku ini seneng nih kalau bahas ini. Betul. Saya udah siapkan cangkul beberapa tahun yang lalu dari dulu sampai sekarang. Silakan. Ya, jadi gini ya. Saya sering banget dapat mendengar dapat informasi dari saudara-saudaraku yang Kristiani. Mereka itu menolak untuk disunat itu dikarenakan apa? Perjanjian terkait sunat dengan Abraham atau covenant, istilahnya covenant, itu hanya dilakukan oleh Abraham beserta keturunannya. Keturunannya di sini dalam konteks keturunan kedagingan gitu kan, atau keturunan secara harfiah. Nah, hal itu bisa kita tinjau dari kitab Kejadian pasal 17 ayat ke-10. Ini yang saya lingkari. Yang bunyinya, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Nah, mereka berdalih, saya bukan keturunan Ibrahim, saya bukan keturunan Abraham, jadi saya nggak wajib untuk sunat. Nah, di dalam kekristenan dan juga di dalam semua agama apapun ya yang saya pelajari, itu enggak cuma ada kitab suci, tapi ada kitab suci berikut tafsiran kitab suci. Setuju nggak semua sampai sini? Banget. Banget. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Ya, jadi di dalam kekristenan pun ada yang namanya tafsiran dari kitab yang mereka anggap suci. Makanya saya sendiri sering namanya meluruskan ketika ada saudara-saudara muslim yang mengatakan, oh orang Kristen sih tafsirnya nggak ada, soalnya nggak kayak Al-Quran di dalam Islam. Oh nggak juga, ada mereka tafsirannya. Cuma kebanyakan dari mereka buta akan tafsiran itu. Makanya saya mengatakan saya lebih Kristen dari mereka. Karena kenapa? Uang saya yang menjunjung tinggi tafsiran kitab mereka, tapi mereka sedang ngelepehin. Kan lucu jadinya, gitu loh. Di sini kita akan buka tafsiran dari Matthew Henry komentari. Nah ini saya nggak ada namanya editing ya, langsung dari aplikasinya. Dan ini saya buka pada bagian tafsiran. Nah ini tafsir atau komentari dari Kejadian 17:10 yang tadi dibahas. Mari kita baca lagi. Ini dari MHC ya. Ada keterangannya di sini. MHC itu Matthew Henry Komentari kepanjangannya. Di sini penjelasan terkait perjanjian sunat. Inilah kelanjutan dari covenant. Jadi perjanjian sunat itu sunat daging ya, bukan sunat rohani. Itu namanya covenant istilahnya. Covenant itu yang ditunjukkan dalam 3 hal. 1, covenant itu ditegakkan, tidak boleh diubah, tidak boleh dibatalkan. Covenant itu ditetapkan, disahkan, dibuat menjadi seteguh sebagaimana kuasa dan kebenaran ilahi bisa menjadikannya. Jadi, dari poin yang pertama, ini kita bisa dapati bahwa covenant itu tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Karena ada keterangan jelas.
tidak boleh diubah atau dibatalkan covenant itu. Betul ya Bang Juma ya, saya tidak mengada-ngada ya Bang. Siap. Nah, ini ada datanya kita tampilkan kepada Ikhwan Fillah semua. Makanya saya selalu katakan, jangan pernah kita ragu untuk membaca tafsiran agama sebelah. Karena kenapa? Kalau kita kuasai tafsiran agama sebelah, apologet-apologet mereka itu muntah darah semua. Kenapa saya bilang muntah darah? Kebanyakan tidak ditunjang oleh tafsiran mereka sendiri. Gitu loh. Jadi di sini saya kadang suka bertanya, siapa yang Kristen sebetulnya? Antara kita atau mereka? Gitu loh. Karena mereka sendiri malah menolak habis-habisan yang namanya Matthew Henry komentari ini. Nah, di sini poin kedua yang paling terpenting. Siapa sajakah yang wajib bersunat itu diatur di tafsir nomor 2-nya. Covenant itu diwariskan, covenant itu bukan dengan Abraham saja, tapi juga melainkan dengan keturunan setelah dia. Bukan hanya keturunan menurut daging, nih ada keterangan yang saya garis bawahi ya. Bukan hanya keturunannya menurut daging, melainkan juga keturunannya secara rohani. Jadi nggak cuma yang keturunan secara harfiah, secara nasabnya saja yang wajib bersunat atau melakukan covenant, melainkan juga yang mereka mengaku sebagai keturunan rohani dari Abraham atau Ibrahim alaihi salam. Dan ini bukan kata saya lagi-lagi, tapi ini kata Matthew Henry komentari. Jadi kalau mau protes, silakan protes sama Matthew Henry. Jangan protes sama saya hanya pembawa berita saja. Nah, maka di sini kita bisa simpulkan, ketika orang-orang Kristen, saudara-saudara kita yang Kristen mengatakan bahwa, ya, kita ini keturunan Abraham secara rohani, gitu. Walaupun Abraham nggak pernah sembah Yesus, oke lah, kita ambil dulu asumsi mereka. Ya, mereka keturunan rohani dari Abraham. Nah, permasalahannya lu semua pada sunat, kagak. Kagak sunat, berarti bukan termasuk dari keturunan rohani Abraham. Itu bukan kata saya. Lagi-lagi kata Matthew Henry komentari. Yang ada di screen ini saya tampilkan dokumennya. Nah, lalu penjabaran ketiga. Covenant itu kekal dalam pengertian dan maksudnya menurut Injil. Lagi-lagi dikatakan kekal covenant itu, jadi nggak bisa dirubah. Adalah kekal covenant itu dari kekekalan dalam rancangan-rancangannya dan sampai pada kekekalan dalam hasil-hasilnya dan pelaksanaannya secara lahiriah. Pelaksanaannya secara lahiriah. Nggak ada namanya rohaniah, lahiriah di sini. Gitu loh. Diteruskan dan dimateraikan covenant itu bagi keturunan orang-orang percaya. Nah, bagi orang-orang yang percaya wajib sunat. Kalau kalian mengklaim kita orang-orang yang percaya tapi elu kagak sunat, berarti elu bukan termasuk orang-orang yang percaya menurut tafsir Henry Matthew komentari. Oh, Henry Matthew-nya salah. Berarti ya kalau seorang Matthew Henry saja bisa disalahkan ya, apalagi kalian yang nggak punya otoritas, kan gitu. Nah, cuma di sini saya hanya mengatakan, hanya memberi gambaran kepada saudara-saudara saya yang muslim. Ketika ada orang Kristen menolak Matthew Henry komentari, itu sama saja gambarannya seperti ada orang Islam menolak Ibnu Katsir dan Jalalain. Sama hal seperti itu. Karena kenapa? Matthew Henry adalah seorang penafsir perjanjian baru yang otoritatif. Dan dipakai penafsirannya ini sebagai dasar penafsiran dari para denom-denom Kristen yang ada. Seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya presentasikan. Silakan mau ditanggapi, tapi saya sangat ingin sekali nih ditanggapi oleh abangku nih, Abang Juma. Silakan, tafadhol Bang Juma. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa yang Adinda sampaikan itu adalah hal yang sangat luar biasa ya, yang tidak bisa secara histori dan juga fakta di atas kertas ditolak kebenarannya. Nah, uraian antum tadi itu ya cukup mewakili apa yang kemudian secara garis besar yang tertuang di dalam kitab Taurat, kemudian pengukuhannya terhadap ajaran Musa dalam misi Yesus kepada Bani Israel. Bahwa Taurat itu ya, kita mengetahui Islam, Kristen, Yahudi semua tak pada tahu bahwa apa yang diterima Musa alaihissalam itu adalah kalamullah, itu adalah firman Allah. Firman Allah yang mana kemudian wajib hukumnya ditunaikan oleh Bani Israel.
Di dalam Yeremia 31 nomor 33 jelas dikatakan bahwa perjanjian baru Allah dengan Bani Israel itu adalah justru hukum Taurat. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Artinya bahwa keturunan daripada Abraham ya, terkait dengan apapun yang tertuang di dalam hukum Taurat itu sifatnya mengikat secara turun-temurun. Sebelum kerajaan Allah itu diberikan kepada yang berhak untuk melanjutkan tongkat estafet pemerintahannya. Nah, terkait dengan ini, kalau kita berbicara skala Yudaism dalam arti kata keturunan Nabi Ishak atau keturunan Yakub, ya, itu pasti selalu indikasinya terikat dengan apapun yang tertuang di dalam pengajaran Nabi Musa alaihissalam. Jadi tidak ada kekuatan yang mampu merubahnya selain daripada datangnya syariat baru yang diperuntukkan kepada seluruh umat manusia. Itu pun syariat-syariat pengurai daripada pokok-pokok inti yang pernah para nabi ajarkan. Nah, bagaimana dengan ajaran Kristen ini? Apakah mereka masih memegang Torah sementara mereka itu mengatakan bahwa merekalah yang menjadi Yahudi rohani? Mereka lah pelanjut estafet daripada pengajaran Nabi Musa. Sementara buah yang mereka petik, buah yang mereka makan hari ini adalah buah pengajaran dari pohon yang ranting yang berbeda pohon dengan apa yang diajarkan oleh Yesus itu sendiri. Nah, coba kita lihat bagaimana uraian tadi dari Gurunda Sahinu Munir, kemudian Akhi Sugi, kemudian Adinda Morereski. Itu sangat nyata itu. Jadi apa yang dijabarkan kemudian oleh narasumber hari ini, itu pembuktian akurat bahwa ajaran Kristen itu tidak berdasar terhadap pola yang disusun oleh para nabi. Ajaran-ajaran yang diajarkan oleh para nabi. Nah, kenapa bisa demikian? Alasannya karena mereka itu adalah pelahap doktrin. Mereka itu adalah penikmat doktrin. Kalau hukum Taurat itu sifatnya mengikat kepada Bani Israel sampai datangnya roh penghibur lain yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum yang belum diajarkan oleh para nabi pada masa itu, mereka justru berpaling kepada pengajaran di mana ajaran itu justru menghalalkan segala apa yang dilarang oleh Allah di dalam ajaran para nabi. Di dalam Roma 7 misalnya, bagaimana kemudian hukum Taurat itu diajarkan kepada orang Kristen bahwa hukum Taurat itu telah mengurung manusia. Nauzubillah. Jadi ini penghinaan yang sangat luar biasa. Dikatakan bahwa hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah aturan yang telah mengurung manusia. Itu kita bisa lihat di dalam Roma 7, surat-surat Paulus. Nah, bahkan di dalam Roma 7 itu juga, pendiri Kristen Paulus itu justru mengatakan bahwa dengan adanya hukum Taurat, manusia mengenal dosa. Nah, bukan hanya sebatas itu, malah Paulus mengatakan, sebenarnya tanpa hukum Taurat, dosa itu akan mati. Jadi manusia itu mengenal dosa karena ada hukum Taurat. Sekiranya tidak ada hukum Taurat, tidak ada dosa. Apa yang mau dijajakan di sini? Apa yang ingin dijajakan oleh Paulus di sini? Dia mau membebaskan orang-orang itu dari hukum-hukum Tuhan. Contoh misalnya di negara kita, kalau tidak ada rambu lalu lintas, maka tidak ada pelanggaran. Sekiranya tidak ada undang-undang, tidak ada pelanggaran, tidak ada yang dihukum. Nah, mereka menginginkan hidupnya itu seperti itu. Tidak perlu ada lampu merah, biar tidak ada yang melanggar. Nggak perlu harus ada sin, biar nggak ada yang ditilang. Jadi aturan main yang kemudian Allah berikan kepada Bani Israel itu dianggap sebuah hukuman. Roma 7 misalnya di nomor 7 ya. Jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa akan mati. Artinya bahwa
sekiranya tidak ada aturan hukum Taurat, maka tidak ada yang disebut dosa. Contoh, misalnya jangan kau berzina, ya, jangan berzina, itu ada di hukum Taurat. Nah, orang yang melakukan zina akan dihukum dosa. Sekiranya aturan Taurat dihilangkan tentang zina, maka siapapun berzina tidak akan jatuh ke dalam dosa. Ini yang diinginkan oleh Paulus, dan ini yang diajarkan kepada non-Yahudi. Jadi aturan main yang dibuat Allah melalui firman-Nya kepada nabi-nabi, itu dianggap sebagai penyebab adanya dosa. Karena itulah kemudian Tuhannya mereka diajarkan kepada Kristen bahwa dengan adanya Tuhan mati di atas salib, maka hukum Taurat itu sudah dibatalkan, dihapuskan, tidak ada lagi aturan. Makanya dikatakan di dalam Galatia 5 nomor 1, nomor 2, termasuk sunat di dalamnya, itu semua orang dibebaskan dari hukum Tuhan dengan matinya Yesus. Bahkan Paulus sendiri demi untuk mendapatkan pengikut dari non-Yahudi, di dalam Roma 7 nomor 9 dia terangkan, dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Jadi sebelum ada aturan Tuhan, ya, dosa itu tidak ada. Jadi orang mau berzina, orang mau membunuh, orang mau merampok, itu tidak dihukum dosa, bebas. Tapi dengan adanya hukum Taurat, manusia jadi nggak bebas. Nah, inilah yang kemudian dibebaskan oleh Paulus. Dengan matinya Yesus di tiang salib, maka kita dibebaskan dari hukum-hukum dan dimerdekakan dari kuk penghambaan. Nah, karena matinya Yesus bebas. Itu yang dia inginkan. Bahkan kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 15 nomor 56 ya. Di situ diterangkan bahwa hukum Taurat itu adalah kuasa dosa dan sengat maut. Coba, luar biasa bukan? Aturan Tuhan yang sejatinya membuat manusia menjadi terpimpin di dalam kehidupannya, baik hubungannya kepada pencipta alam semesta maupun hubungannya terhadap sama manusia, itu dianggap sebagai kuasa dosa. Itu dianggap sebagai sengat maut. Kalau hukum Taurat yang hanya seberapa hukum itu dianggap sebagai kuasa dosa, bagaimana dengan ajaran Islam yang semuanya serba dosa? Sedikit-sedikit dosa, sedikit-sedikit dosa. Itu dianggap sebagai kutuk oleh Paulus. Karena itulah kemudian mereka tidak punya syariat, mereka tidak punya aturan main. Nah, kenapa kemudian Paulus ini mengenalkan Kristus sebagai juru selamat? Kenapa kemudian Paulus ini menganggap dan memandang ketaatannya pada hukum Taurat dulu adalah rugi, bahkan hanyalah bagaikan sampah saja. Ya, seperti yang diterangkan dalam Filipi 3 nomor 7, nomor 8 dan seterusnya. Kenapa? Karena dia mau melanggengkan ajaran politeisme yang menganggap dewa-dewa nuzul menjadi manusia. Maka muncul kemudian Yesus sebagai pembebas dosa. Karena kenapa? Hukum Taurat itu, aturan rambu-rambu lalu lintas yang ada di Indonesia ini, itu dianggap menyusahkan. Itu dianggap sebagai pencetus pelanggaran. Kalau tidak ada aturan lampu lalu lintas, tidak ada pelanggaran. Karena bikin aturan lampu lalu lintas, maka ada pelanggaran. Nah, Paulus menjajakan Yesus sebagai pembebas dari semua itu. Makanya mereka, teman-teman Kristen itu merasa dijamin keselamatannya. Mereka merasa orang merdeka. Bahkan dengan sombongnya mereka mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Nauzubillah. Nah, inilah yang sahabat-sahabat harus kita gaungkan. Bahwa aturan Tuhan karena kasih-Nya Allah yang Maha Pemurah lagi penyayang, menurunkan aturan-aturan sebagai pokok panduan di dalam berperilaku. Kenapa? Kristen pun sadar bahwa Nabiullah Adam alaihissalam melanggar aturan, di mana aturan itu sumbernya dari Tuhan, dari Allah. Oleh karena itulah kemudian bahwa kelebihan manusia dibanding makhluk lainnya termasuk malaikat, manusia itu punya kehendak bebas. Sehingga kehendak bebasnya ini kemudian ada kontrol yang diberikan oleh Allah berupa aturan main.
Manusia bisa kufur, kafir, manusia bisa beriman, bisa bertakwa. Dikasih buku panduan, itulah aturannya. Bahwa ini nggak bisa kamu lakukan, ini bisa kamu lakukan. Makanya Yesus itu menyeru, masih banyak yang ingin aku sampaikan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Kenapa belum sanggup untuk menanggungnya? Karena aturan main yang akan datang, itu aturan main yang selalu berbicara haram, halal, makruh, sunnah, dan seterusnya. Itu belum sanggup ditanggung pada masa itu. Tidak sanggup dia. Maka pada masa selanjutnya, Yesus pun menerangkan bahwa jika hidup keberagamaanmu tidak lebih bagus, tidak lebih sempurna, tidak lebih baik dari Torah, kamu tidak akan masuk ke dalam jannah, tidak akan masuk ke dalam surga. Karena itulah, maka ajaran setelah Yesus kudu wajib ajarannya jauh lebih beraturan daripada ajaran Torah. Nah, jadi bagaimana mungkin? Jadi orang yang mu'allaf itu adalah orang yang betul-betul mau mengikat diri terhadap aturan Tuhan. Yang murtad mau hidup seperti hewan, binatang, nggak mau diatur oleh aturan Tuhan. Karena itu tadi, Paulus mengajarkan membebaskan manusia dari aturan Tuhan. Paulus mengajarkan aturan Tuhan itu adalah kuasa dosa, aturan Tuhan itu adalah sengat maut. Saking hebatnya ajaran itu, sehingga apa? Dia mengutuk sendiri Tuhannya. Terkutuklah dia yang mati di atas tiang salib. Ini perkataan siapa? Siapa yang mengajarkan ini? Siapa yang mengatakan Yesus itu terkutuk di atas tiang salib? Ini siapa yang ngajarin? Paulus atau Yesus? Lalu kemudian orang yang datang mengajarkan hukum Taurat tidak setitik pun dihilangkan sebelum semua terjadi. Itu dianggap mati terkutuk. Kenapa? Karena dia mati melepaskan Kristen dari kutuk aturan mainnya Tuhan. Jadi aturan main itu dianggap sebagai kutukan. Saya katakan aturan main ya aturan Taurat. Aturan Taurat adalah aturan Tuhan. Jangan kau berzina, jangan kau makan babi, jangan kau mengingini milik orang lain, hormati orang tuamu, jangan ada sembahan lain selain daripada Tuhannya Abraham. Itu semua dibebaskan. Jadi kalau hari ini kita temukan sahabat Kristen menyembah selain Tuhannya Abraham, menyembah manusia, menyembah roh-roh bertanduk 7 bermata 7, itu juga masalah bagi mereka. Kenapa? Karena memang Yesus itu mati untuk membebaskan mereka dari aturan-aturan itu. Nah, cuman satu yang langgeng di antara mereka itu. Semua boleh dibatalkan. Yang penting jangan yang satu itu. Apa itu? Perpuluhan. Nah, itulah hebatnya Kristen. Demikian sementara. Silakan dilanjut yang lain. Makasih. Sebentar Bang. Ini ada salam dari Bu Uti di channel saya nih, Pak Juma. Iya. Ya, salam balik. Dia atau Bu Uti, salam balik Bu Uti. Monggo naik Bu Uti. Katanya lagi kerja Pak, Bang Juma. Monggo dilanjut. Oh ya, sama saya juga lagi di kantor ini. Nah, lihat. Lanjut Bang. Oke, terima kasih Bang Juma atas penjabarannya ini. Semoga saja teman-teman di luar sana bahwa ikutilah Yesus. Yesus itu mengajar pakai perjanjian lama. Di sana baca di Kejadian 17. Ikutilah dia, nggak ada masalah kok itu disunat nggak sakit. Malah menurut dokter-dokter sedunia mengatakan disunat itu bersih. Tapi sayangnya Paulus di Galatia 5:2, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu disunat Kristus tidak berguna bagimu gitu. Jadi serba salah juga sih. Anda disunat, diomelin Paulus. Anda tidak disunat, tidak mengikuti ajaran Yesus gitu loh. Nah, yang terbaik adalah sekali lagi nih, yang terbaik adalah keluarkan doktrin berpikir sehat, pakai akal budimu, insya Allah mendapat hidayah momen hari mualaf sedunia. Salah satunya jalan keluarnya itu, nggak ada jalan lain kalau mau selamat. Itu kalau menurut saya. Yang lain silakan menanggapi, monggo. Ya. Saya sedikit. Ya, silakan Dek. Oke, sip. Ya, cakep nih ya. Terkait dengan sunat ya. Menurut saya itu kayaknya Kristen ini harus mengkonfirmasi lagi lanjut, gitu kan. Ada Sueb udah disunat belum? Udahlah, buset. Udah, jangan nanya kayak gitu lah, malu. Lanjut. Oke, saya lanjut. Kayaknya Kristen ini nih perlu mengkonfirmasi lagi gitu kan.
Jadi sebelum you itu menjadi sok-sokan dekat dengan Yahudi, sekalipun Yahudi nggak pernah ngakuin kalian ya. Makanya beragama itu, kitabnya itu nggak usah bergantung ke kitab orang. Ya Ten? You know? Mari kita lihat. Ya. Pada Sefer Bereshit. Ya udah, Sefari aja lah, nggak apa-apa. Mari kita lihat ya. Jadi umat terjemahan, kalau lihat original teks, mata ditutup, otak dibuka ya. Kalau matanya ngelihat sering kan melanggar kan. Mendingan otaknya dibuka, matanya tertutup nggak apa-apa. Mari kita lihat umat terjemahan ya. Jadi sebelum saya buka original teks, matanya ditutup ya, otaknya aja yang dibuka. Mari kita lihat pada ayat ke-9 ya. Di situ dikatakan Wayomer Elohim el Abraham wa atta et beriti tishmor atta wezar akharecha ledorotam. Perhatikan ya, buka otak, mata tertutup ya. Mata tetap dalam keadaan tertutup. Jangan dibuka matanya ya. Perhatikan, di situ ada kata Wayomer dan Tishmor ya. Kata Wayomer di situ ya, sebuah perkataan yang dimana sekaligus menurut pemahaman Tanak itu sendiri, pemahaman bahasa Ibrani sekaligus pemahaman sistematika Tanak, yang dimana sebuah perkataan dimana perkataan tersebut mengandung sebuah perintah-perintah yang harus dilaksanakan. Ya, nggak percaya? Oke, kita kasih datanya. Ntar. Ya, jadi mata dalam keadaan tertutup ya, otaknya aja yang dibuka. Kalau otak gak mau kebuka ya suka-suka lu aja Latin, gitu. Nah, di situ pada kata amar dikatakan he said, told, uttered, he commanded, ya, berkata sekaligus memerintahkan, you know, memerintahkan. Jadi sebuah perkataan yang dimana perkataan tersebut terdapat perintah-perintah yang harus dilaksanakan. Ya. Dan kedua, di situ pada kata tismor. Pada kata tismor di situ dalam bentuk binyan fa'al dengan zaman atid ya. Dalam bentuk fa'al dalam zaman atid orang ketiga tunggal. Ya kalau nggak tahu atid ya suka-suka aja Latin. Gua lanjut. Umat terjemahan ketinggian kalau belajar grammar. Nanti yang ada muntah otak dia. Oke, siap. Mereka nggak paham nanti itu. Siap. Oke, siap. Nanti mereka. Jadi tismor in dalam bentuk future tense. Nah, dan juga pada kata wayomer tadi juga dalam bentuk future tense. Ya. Berarti di situ dikatakan bahwa lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku. Jadi pada kata memegang atau kata tismor itu sendiri, ya, itu merupakan sebuah perintah atau sebuah kata kerja yang harus dilaksanakan seumur hidup, ya Ten. Makanya kami umat Islam pun sampai hingga hari ini menjaga apa perintah sunat tersebut, yang dimana dalam Al-Quran itu sendiri, cuman maaf saya lupa ayatnya. Di situ dalam Al-Quran itu terdapat ayat mungkin nanti Mora bisa dibantu ya. Di dalam ayat tersebut umat Islam lah yang meneruskan dan yang memoriskan yang namanya millata Ibrahim itu sendiri. Mohon maaf kalau saya lupa ayatnya. Ntar kalau punya nanti bisa dibantu ya. Saya lupa ayatnya. Siap. Jelaskan dulu nanti bagian saya itu jelasin itu ya. Siap. Nah jadi gitu Ten ya. Jadi dari Bereshit pasal ke-17 ayat yang ke-9 sampai ke-14, perintah sunat secara tekstual ya merupakan perintah yang kekal dan yang wajib untuk dijalankan. Nah, mari kita lanjutkan pada ayat ke-10. Coba Eb dibuka dulu Eb di dalam surah Al-Imran ayat 95 Eb. Al-Imran 95, Rakrega, Ya. siap.
Ngobrol. Jadi di sini ada korelasinya ya, ada korelasinya. Kalau kita yang Muslim mengatakan bahwa kita adalah keturunan rohani Abraham, itu sah-sah aja, karena kita melakukan milahnya Ibrahim atau Abraham ya. Oten, ada nggak yang ngikutin milahnya? Nggak ada. Sunat aja hanya dilakukan oleh Advent. Itu kalau kalian Advent. Nah, kalau Katolik, Protestan, karismatik dan lain-lain gitu kan, sampai saksi Yehova, ya apa kabar kan gitu kan, seperti itu. Mereka sunat morek karena hanya kesehatan, bukan perintah. Iya. Gitu Tapi ya. di sini perintah. Hari sunat internasional. Lanjut Ep. Silakan Ep. Nah, oke, di sini dalam Al-Imran 95 di sini dikatakan qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim. Ya. Hanifan wa ma kana minal musyrikin. Yang artinya, maka ikutilah katakanlah Muhammad, benarlah segala yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidaklah termasuk orang musyrik. Nah, jadi gini, seperti kata Bang Yans tadi mengatakan bahwa sering kan kita mendengar bahwa Oten mengatakan bahwa perintah sunat itu merupakan sebuah perintah alasan kesehatan, ya. Makanya you jangan buta original text. Di situ pada ayat ke-9 situ wa yamar Elohim, itu yang berkata itu Hasyim sendiri yang berkata, bukan seorang dokter, bukan seorang dari puskesmas, atau bukan seorang suster, ya. Itu merupakan firman Allah yang dimana perintah tersebut harus dijaga turun-temurun dan merupakan sebuah perintah yang kekal. Ya. Sahih. Jaga itu, Ten. Ya, jadi kalau misalkan you mengatakan ini cuma alasan kesehatan, karena yang ngomong itu mungkin menurut kalian di Berset ini yang ngomong seorang dokter kali ya, gundulmu. Tak lanjut. Ya, pada ayat ke-10 mari kita lihat dalam halakah. Nah, di sini ya, tapi kalau lu nggak tahu halakah, suka-suka aja lu, gue nggak peduli. Yang penting gue sampaikan gitu kan, biar lu jangan suka goreng-goreng kitab orang gitu. Mari kita dalam Mishneh Torah. Nah, di situ dikatakan, oh bukan ini, sorry, maaf. Yang mana? Ini kali ya. Ntar. Ya, oke, saya lanjut. Nah, di sini dikatakan dalam Mishneh Torah sendiri berkata, lemol et haven shene emar uvayom hashmini yemol bashar ar leto wajikra bla bla bla, ya. Nah, di sini dikatakan menyunat laki-laki seperti yang dikatakan pada hari ke-8 itu merupakan sebuah perintah yang wajib. Ya, Ten? You know, otak dibuka, mata ditutup, ya. Jadi mata tetap dalam keadaan tertutup, jangan dibuka. Ya. Jadi mata kalian harus dalam pikiran tertutup, jangan dibuka. Nah. Oke, saya lanjut. Di sini dikatakan perintah sunat kepada seorang laki-laki itu merupakan perintah benar langsung milik dari Allah, yang merupakan perintah tersebut harus ditinggikan. Dan sendiri pada saat Hasyim berkata kepada Abraham, setiap anak laki-laki kamu itu harus disunat. Dan setelah itu, siapa yang meniadakan perintah ini harus bertanggung jawab. Kalau nggak bertanggung jawab, hukumannya apa? Mati, is dead. Ya, you know is dead? Gitu. I know. Ya, Ten? I know. No. Jadi dalam pemahaman Tanak sendiri, ya, secara tekstual dan maupun secara gemara dan perus, ya. Kalau nggak tahu perus sama gemara, suka-suka lu aja latihan. Ya. Oke, makasih Ade Sweb. Sebelum ke moderasi, kita sambut dulu Ustadz kita, Ustadz Tata. Silakan Ustadz. Hidup Ustaz Tata. Ustadz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
yang saya dengar masalah hitan gitu ya. Jadi kalau kita perinci, kita gabungkan dengan Islam ya. Memang dalam Kejadian ya 17 9 sampai 4 itu kan perjanjian kekal itu untuk Nabi Ibrahim dan keturunannya. Ya, itu perjanjian. Nah, ini kalau melalui anak yang dari Ishak, ya Israel ya pasti perjanjian itu. Nah, kenapa Islam itu juga ada sunnah hitan? Ya karena memang Nabi Muhammad adalah keturunan dari Abraham juga, Nabi Ibrahim. Sehingga di dalam Al-Qur'an itu juga wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Ya, ketika Allah menguji Nabi Ibrahim bikalimatin dengan kalimat, apa kalimat maksudnya? Perintah dan larangan. Ternyata perintah di situ isinya termasuk hitan. Nah, sehingga wajar kalau umat Islam dengan ayat itu maka ada perintah hitan. Ya, karena memang di situ maksudnya kalimat perintah dan larangan. Terus di tafsirannya termasuk isinya kalimat di situ adalah hitan. Yang mana memang nyambung dengan Kejadian 17 itu. Bahwa memang untuk Abraham, Nabi Ibrahim dan keturunannya. Ya jelas, Nabi Muhammad adalah keturunannya. Ya, ini askantu min dzurriyyati. Aku akan meletakkan keturunanku di sini. Nah, maksud di mana? Ketika beliau wa id yarfa'u Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim diutus untuk meninggikan. Yarfa'u itu bukan membangun dari awal, enggak. Sudah ada pondasi, tinggal diteruskan. Karena sejarahnya Ka'bah itu, ya, ada mengatakan ya sebelum Abraham itu sudah ada. Terus kena banjir Nuh, akhirnya semuanya rusak, tinggal pondasinya. Makanya isinya dalam Al-Quran itu wa'id yarfa'u, meninggikan. Ya berarti kan masih ada pondasinya gitu dalam tafsirannya. Jadi jelas nyambung antara Kejadian dengan di dalam Islam, hitan dalam Islam. Nah, kenapa? Ketika ditanya, kenapa kalau memang di sana ada umur misalnya, umur 8 gitu deh misalnya. Kenapa Islam kok tidak ada umur? Ya, karena dalam Islam itu di samping itu perintah dari Allah juga untuk kebersihan. Karena di dalam Islam orang sholat itu harus suci tempatnya, pakaiannya, badannya. Nah kalau masih ada kulupnya itu ya tidak akan bersih itu. Sehingga itu harus bersih. Kalau kita buang qadil hajar atau apa ya, buang air kecil, pasti suci itu. Karena apa? Karena sudah tidak ada pembungkusnya. Nah, sehingga kewajiban sholat itu mulai kapan? Balik. Nah, makanya selagi belum balik, ya itu terserah umur berapa? 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Terserah. Karena masih belum kena taklif. Taklif itu apa? Kewajiban-kewajiban, aturan-aturan berlaku kepada umat Islam. Satu, harus mukallaf. Ya. Apa mukallaf itu? Islam, ya balik, akil, berakal, ya tamyiz, gitu tuh. Nah, sehingga Islam yang dibebaskan, yang penting belum balik. Karena perintah sholat itu berlakunya ketika sudah balik, kewajiban itu. Nah, sehingga tidak diatur, mau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, gitu. Nah, terus yang terakhir, tadi saya mendengar Gurunda Juma, kalau keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat. Nah, tentu saja kalimat ini tidak mungkin orang Kristen. Karena justru orang Kristen itu bukan malah lebih baik. Yang pertama, perintah larangan begitu ketat dikurangi. Mana mungkin ibadahnya lebih baik. Kalau Islam masuk akal. Suatu contoh. Dulu, Nabi Muhammad itu selalu diejek oleh orang Yahudi. Muhammad, katanya kamu keturunannya Ibrahim, seorang nabi. Tapi kenapa kamu sholatnya masih seperti kami? Akhirnya oleh Allah diberi sholat yang begitu dahsyat. Ya, kalau mereka 3 waktu, maka Nabi Muhammad dikasih 50 awalnya. Terus karena kata Nabi Musa, tidak kuat, turun 5, turun 5, turun 5, sampai terlahir 5. 5 pun masih lebih baik dari mereka, karena mereka 3. Ketika diejek lagi, Muhammad, katanya kamu utusan. Seharusnya Nabi itu berlomba-lomba dalam ibadah kebaikan. Puasa kamu ikut kami. Gitu. Lalu apa? Turun ayat. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lebih dahsyat lagi. Berarti yang bisa mengalahkan ahli Taurat ya Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina.
Jadi Islam sudah sempurna. Semua ibadah-ibadah teratur, ada tuntunannya, ada prakteknya dicontohkan oleh Rasulullah. Kita umatnya tinggal mengikuti. Ada prakteknya. Nah, sedangkan Yesus, bagaimana pesan dia? Banyak yang ingin aku sampaikan. Ya, tapi apa? Tapi karena dia ditolak cuma 3 tahun setengah, sebenarnya banyak yang ingin disampaikan. Seakan-akan sebenarnya saya bisa mengalahkan ibadahnya orang-orang Yahudi. Tapi apa? Kalian masih belum menanggung apa yang ingin aku sampaikan. Tapi nanti akan ada. Nah, siapa di situ? Berarti sama dengan Al-Quran. Wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nah, ini yang meneruskan sebenarnya. Yang menyempurnakan. Banyak yang ingin aku sampaikan, tapi tidak tercapai. Tapi nanti akan ada roh kebenaran. Siapa maksudnya di situ? Tentu Allah akan mengutus Nabi lagi, yang terlahir, yang akan menyempurnakan, yang akan mengalahkan semuanya. Nabi-nabi terdahulu. Akhirnya setelah Nabi Muhammad diutus, 22 tahun, lebih 20, berapa itu? Ya, bulannya. 22 bulan. Pokoknya intinya kalau tahunnya 22. Nah, setelah beliau diutus selesai, al-yauma akmaltu lakum, sempurna. Ya, makanya di situ dah. Nah, kita kalau mengkait-kaitkan ya tentang ibadahnya, tentang perintah, itu dalam Islam itu luar biasa, gitu ya. Yang bisa mengalahkan ibadah-ibadah nabi-nabi terdahulu hanya Islam. Kenapa dalam sholat Allahu Akbar, ada ruku, ada sujud, ada berdiri? Karena ibadah orang dulu ada yang cuma sujud saja, ada yang cuma berdiri, ada yang cuma diem kayak orang bertapa itu, semedi. Tapi dalam Islam semua bentuk-bentuk itu ada dalam Islam. Ruku ada, sujud ada, berdiri ada, duduk ada. Kalau dulu paling ada yang cuma sujud saja gitu doang. Disempurnakan oleh Islam ibadah-ibadah Nabi terdahulu bentuknya. Caranya disempurnakan dalam Islam sehingga Islam ada berdiri, duduk, ruku. Semuanya adalah menyempurnakan. Gitu ya. Oke, lanjut. Muara. Terima kasih Cak Tata. Apa yang tadi disampaikan oleh Cak Tata saya hanya sedikit nambahkan saja ya, karena tadi sudah dibahas juga oleh Cak Tata semuanya. Dan Cak Tata sedikit juga mengutip soal haji ya, berhaji. Nah, ini haji juga ini Masya Allah ini kan, astagfirullahaladzim nih. Bahkan saya juga ingin berkata jadi auzubillahi min dzalik, karena kenapa? Fitnah dari kalangan oten sana itu luar biasa terhadap Islam. Dikatakan apa? Berhaji, bertawaf itu merupakan warisan dari peninggalan musyrikin Quraisy. Ini luar biasa sekali fitnahnya ini yang seperti ini. Gue paling suka ini, gue paling demen ini. Ini fitnah yang luar biasa sekali ini kan. Bahkan ketika saya waktu berdebat di Jogja ya, ketika itu di Jogja di Hotel Ispak, ada kawannya Samuel yaitu Setiawan mengatakan bahwa itu warisan dari pagan Quraisy. Kata saya bodoh itu dalam hati saya. Cuma karena itu depan publik dan itu dialog akademik gitu kan nggak elok ya kalau saya bilang goblok gitu loh. Di hati saya sebenarnya saya pengen ngomong goblok gitu, karena kenapa? Ini yang seperti ini mainnya kurang jauh kata saya. Apalagi dia mengatakan gitu ya, kalau misalkan memang itu bukan warisan dari musyrikin Quraisy, coba kasih ininya literasi Yahudinya. Wah ya, dengan senang hati saya kasihkan, bahkan itu semudah membalikan tangan ya. Kita bisa lihat di dalam dokumen Yahudi namanya Heshakum Shetorah Mikraot Gedolot. Nah, Heshakum Shetorah Mikraot Gedolot itu adalah komentari dari Raibah Saadia Gaon dan juga Ibn Ezra. Nah, di sini saya mengambil komentari dua rabi tersebut terkait Berasit pasal 16 ayat 14. Terkait sumur El Haroy, sumur ini. Nah, Ya, di sana Leroy, benar. ya, sebenarnya konteksnya itu membahas sumur, tapi di sini kita bisa ambil bahwa kegiatan berhaji itu diakui sebuah kegiatan yang benar diambil dari tradisinya bangsa Yismaili atau kaum Ismail. Kalau kita lihat di dalam Heshakum Shetorah Mikraot Gedolot ya, terkait komentari Ibn Ezra dan Raibah Saadia Gaon yang mengomentari Berasit pasal 16 ayat 14, di sana berbunyi Ki bekol sana khol hayu hakim Yismaili LHBR hazot gem hayim ikare ber zamzam, BR zamzam. BR itu artinya sumur. BR zamzam berarti sumur zamzam gitu kan. Hazot gem hayom ya, dan disebutnya gitu kan. Nah, di sana juga ada kata di sana hokim.
sana kol hayu hakim heyeshmaeli. Nah, di sana hokgim itu artinya haji. Hokgim bentuk jamak, orang-orang yang melakukan haji dari Heyesmaeli, bangsa Ismail, dan itu diakui kebenarannya oleh orang Yahudi, dan itu di luar dari Islam, yakni konteksnya eksternal. Karena kenapa? Yang saya ambil dokumennya dari Yahudi, dan Yahudi membenarkan itu. Nah, sementara kalau kita bicara dalam studi perbandingan agama, jangan pakai literasi internalmu sendiri. Karena kenapa? Orang yang di luar dari keimananmu tentu tidak akan menerima literasimu. Karena itu adalah sebuah statement yang konteksnya berarti subjektif. Hanya benar menurut sendiri. Nah, sementara kalau di dalam Islam, terkait haji itu tidak hanya dibenarkan di dalam Islam saja, tapi dalam keyahudian pun membenarkan itu. Sementara kalau saya balikkan, penyembahan terhadap Yesus, agama mana yang membenarkan selain Kristen? Kasih, saya nggak usah minta 10 dokumen. Cukup satu aja dari eksternal Kristen. Ada enggak? Pasti tidak akan ada. Tidak akan ada. Kalau kita bicara tentang Islam, ya, tentang si Islam, itu dibenarkan oleh namanya Torah lisan atau Torah Shebealpe-nya dari Yahudi. Nah, sementara dalam Kristen, ada tidak yang membenarkan kekristenan dari eksternal Kristen? Saya tanya. Saya nggak usah minta 10, minta 1 aja. Nggak akan ada. Nggak ada. Nggak akan ada, gitu loh. Kalau terkait haji tadi itu warisan dari Abraham sangat jelas. Dinyatakan oleh orang Yahudi kok, bukan hanya orang Islam sendiri. Dan tadi saya bacakan dokumennya. Kebetulan saya pun ada literasinya. Gitu loh. Makanya saya bilang, kalau orang-orang Kristen yang bentar-bentar justifikasi, oh Islam ini pagan dari kaum musyrikin, ini tradisinya diambil. Itu mainnya kurang jauh, masih main gundunya itu di belakang pintu dapur emaknya, gitu loh. Coba mainnya yang jauh lebih seperti itu. Bahkan kalau kita katakan lagi, tadi juga kata Catata mengatakan kita diberikan syariat yang lebih baik lagi. Seperti contoh, ketika di dalam keyahudian, berpuasa itu wajib ketika hari apa? Hari Asyura, yang kita kenal hari Asyura, atau hari pembebasan orang Yahudi dari Mesir, Paskah, Pesak. Dan itu hanya 1 hari. Gitu. Dan puasa tersebut, apakah kita masih menjalankan? Kita pun masih menjalankan, tapi statusnya sunnah. Lalu wajibnya apa? Wajibnya kita melaksanakan puasa wajib di bulan suci Ramadan. Dan itu 1 bulan, lebih banyak. Gitu loh, lebih banyak dari yang dilakukan oleh kaum sebelumnya. Jadi lebih baik lagi, betul seperti yang Catata katakan. Dan itu juga termaktub di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Kita ada semua sumbernya. Gitu loh. Seperti itu. Mungkin itu saja yang mungkin yang bisa saya... Ya, silakan. Yesus kan mengajar 3,5 tahun ya. Kita yakin tuh Yesus diutus kepada domba yang hilang di Israel, tentu kan berkesinambungan dengan ajaran Nabi Musa, seperti yang ada di Kejadian tentang wajib sunat, kan begitu. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah Yesus tahu kalau ajarannya itu sudah dieliminasi oleh Paulus di Galatia 5 nomor 2 itu? Kira-kira Yesus paham nggak nih urusan kayak ginian? Silakan, mereka. Ya kalau kita melihat bicara dari logika ya berarti nggak paham. Karena kenapa? Kan Yesusnya kan lebih dulu nggak ada di dunia ketimbang ajaran Paulus. Paulus itu kan setelah eranya Yesus ke sorga, perspektif kita. Dari situ juga feedback ya. Tapi menurut mereka kalau kita diskusi ya selama ini, bahwa Paulus itu dituntun oleh Roh Kudus dan mendapat ilham dari Yesus, makanya dia rasul dan menulis begitu menurut pendapat mereka. Ya, tapi masalahnya kalau kita compare secara objektif ya, apa yang diajarkan Yesus dengan diajarkan Paulus itu beda, gitu loh, nggak sama. Seperti itu. Ya, ini Jules Dialopa tolong di-mute dulu dong. Bantu dong, Kos, supaya nggak. Ya, oh jadi artinya adalah ini hanya cuman doktrin aja yang mengatakan bahwa Paulus itu jadi rasul menerima firman dari Yesus. Betul. Gitu ya kira-kira ya. Ya kalau menurut kepercayaan Kristen demikian ya itu silahkan kembali ke keimanan mereka gitu. Tapi pada nyatanya kalau kita compare secara objektif apa yang diajarkan oleh Yesus dengan diajarkan oleh Paulus itu berbeda gitu loh. Iya. Nggak sama seperti kalau itu. Seandainya sama,
mungkin masih bisa dibenarkan kalau Paulus menyambung ajaran Yesus. Tapi kalau Paulus menyambung ajaran Yesus, saya rasa Islam sama Kristen beda-beda tipis. Kira-kira begitu ya, More? Harusnya seperti itu. Kemarin saya sempat sedikit saya bagi gini ya. Silakan. Kemarin itu saya beberapa minggu lalu itu sempat ikut webinar dari Bambang Dursena. Mungkin ini Mas Julius Delova bisa tolong di-mute dulu karena suaranya feedback. Tolong dong dibantu gitu. Itu Julsa Aku bukan dia, co-host Julsa siapa sini Julsa ini? Iya, feedback Siapa suaranya. ribut? Suaranya feedback ini di pendengaran saya, jadinya nggak enak banget ada suara motor soalnya. Tuh udah, lanjut. Oke. Ya, di dalam trialog ya waktu itu ya, itu diikuti oleh Pak siapa ya Mas Eb ya dari Islamnya ya waktu yang kita siarkan itu juga kalau nggak salah itu pas trialog 3 agama. Nah, tadi intinya gini, dari pihak Kristen itu perwakilannya Bambang Dursena dari gereja Assyria Arab ya, gereja Koptik Assyria, gereja Arab. Nah, dia mengatakan bahwa orang Koptik juga gitu kan, orang Koptik Syria itu melaksanakan sholat juga. Tapi permasalahannya itu hanya dilakukan oleh Koptik Syria. Apa kabar Kristen Protestan, Katolik, dan lain yang cuma datang nyanyi-nyanyi, selesai nyanyi-nyanyi baru dengerin pendeta dongeng. Atau dengerin romo dongeng, dengerin pastor dongeng. Nggak sama peribadahan kalian, gitu loh. Kalau gereja Assyria sama dengan Islam, ya sama dengan Islam. Nyatanya cuma gereja Assyrianya doang, gereja Ortodoks Syria maksud saya. Sisanya selebihnya gereja-gereja, apalagi yang condong ke gereja Barat itu nggak ada yang sama dengan Islam. Mereka ibadahnya nyanyi-nyanyi, masuk ke gereja puji-pujian ya, berkidung ria, lalu dengerin pendeta dongeng, sisanya bubar pulang. Gitu. Jadi nggak ada kesakralan sebuah peribadahan, gitu loh. Bahkan peribadahan sendiri pun bisa pakai marching band, bisa pakai alat band ya? Gitu kan. Mungkin besok-besok ada yang versi rock mungkin ya Kidung Agung. Karena Kidung Jemaat yang versi rock mungkin ada, gitu loh. Karena yang dangdut saya udah pernah lihat soalnya. Mungkin itu tambahannya dari saya. Mungkin Mas Wei mau menambahkan, silakan. Oke, saya sedikit ya. Ya. Nah. Oke, izinkan saya untuk menunjukkan sesuatu di sini biar sekalipun dalam keadaan merem tapi otaknya terbuka gitu kan, cie. Nah, jadi gitu Ten, ya. Jadi apa yang saya share di sini mata nggak usah dipakai, ya. Mata nggak usah dipakai, cukup otak sekalipun dalam keadaan merem ya. Saya nggak tahu lu bisa baca atau kagak ya. Suka-suka lu aja Latin, gitu ya. Nah, di situ pada Kejadian pasal ke-12 di situ dikatakan wa yasha Avram halakh wan nasha'a hanekba. Kata ya dia hanekba, mekfo hanekba. Ya. Dalam Targum Rabai Syadiagaon dikatakan ya warrakhala Avram kullama min rakhala ila al-qiblah ya al-qiblah. Nah, dan juga dalam Targum Rabai Syadiagaon dalam karangan Rabai Syadiagaon sendiri mengatakan the translation version of Syadiagaon, translation of the Pentateuch ya. Dalam ayat yang ke-9 itu sendiri mengatakan summa dalam Yudho Arabik, tulisannya Ibrani, kalau dibaca Arab. Ya, kalau lu nggak bisa baca, suka-suka lo jalatin. Ya. Di situ dikatakan summa rakhala wa kullama marrakhala ila al-qiblah. Dikatakan al-qiblah, dalam original teksnya dikatakan Negeb, ya. Negeb itu ya, you nggak tahu Negeb ya? Oke, nggak apa-apa, gue jelasin, gratis kok. Negeb itu arahnya ke selatan Israel dalam konteks geografi. Tetapi apakah yang dimaksud adalah Negeb yang itu? Jawabannya belum tentu. Atau Negeb yang lain. Kalau di Negeb tidak terdapat informasi terkait bangunan yang disebut dengan arah kiblat al-kiblah. Tidak ada. Kecuali diartikan dengan kata yang lain. Nyaten, sadar loh. Padahal Yerusalem itu di utaranya tanah Negeb. Tanah Negeb itu bukan di utaranya tanah Yudea.
Di situ ada Yerusalem, tapi tanah Negeb itu letaknya di selatan dari tanah Yudea. You know. Makanya disebutkan dengan istilah Han Negeb, ada terjemahan yang tetap menggunakan Han Negba. Dan ada juga menerjemahkan ke tanah selatan. Tetapi kemudian Rabai Sadiagaon sendiri melakukan sebuah penakwilan yang sangat tepat. Ya, dan memang Rabi Sadiag ini merupakan seseorang yang otoritatif, ya. Bukan seperti kono-kono sama kados-kados, ya. Cie. Menyebutkan sebagai al-qiblah itu sangat menarik untuk kita perbincangkan gitu ya. Ya. Oke, kita lanjut lagi pada di Kejadian pasal ke-12 ayat ke-9 situ dikatakan. Kemudian dia itu mengadakan perjalanan dan terus mengadakan perjalanan sampai ke arah selatan. Yang dimaksud di sini adalah arah yang paling selatan yang disebutkan dengan istilah al-qiblah. Yang arahnya itu menuju sampai ke al-qiblah, ya. Nah, kan nanti bertanya-tanya gitu kan, al-qiblah itu apaan sih? Nah, ntar tunjukin gratis kok. Ntar. Nah, ini gue paling demen nih kalau gini. Nah, di sini pada Kejadian pasal ke-20 ayat yang ke-1, di situ dikatakan warrahola minhan di situ dikatakan bahwa warrahola min hunak ila bilad al-qiblah. Ya. Dia Ibrahim dari sana menuju ke negeri yang disebut al-qiblah. Apa yang dimaksud dengan al-qiblah? Nah, pertanyaannya, yang jelas al-qiblah itu beda dengan negeri Filistin. Ya, Ten? Nah, mari kita lanjut. Pada masih dalam Bereshit. Jadi dengan persingkat pasal ya, 20. biar kembali ke sunat. Oh, kembali ke sunat? Ya. Oke, kalau gitu saya percepat aja ya. Kita ke haji aja lah. Oke, kalau kita ke haji, saya langsung potong kompas ya. Nah, di sini dikatakan, Kejadian pasal ke-10 ayat ke-30 situ dikatakan, "Waihi musyafam mim mesyabo akha syefaraher hakkedem." Ya. Mim mesyatargum rafsya'adia mekasyahalahim hayyishma'alim lehoksyam. Perhatikan tanda yang saya lingkar garis merah itu ya. Hayyishma'alim diterjemahkan sebagai Muslims. Ya. Mekah diterjemahkan sebagai Mekah. Kata lehok, khet, gimel diterjemahkan sebagai pilgrimage. Nah, perhatikan kata pilgrimage di situ. Yang pertama, pilgrimage to Mekah. Pilgrimage to Mekah from Arab. Hajj atau haji. Surat Al-Quran surat ke-22. Surat haji. Hajj ya. Nah, jelas. Pilgrimage to Mekah. Muslim diterjemahkan sebagai hayyish ma'ilim. Ya kan? Nah, Arab, hag, hija, hag, ya, hija, Arab. Festival atau pilgrimage. Muslim pilgrimage to Mekah. Yang saya udah saya tandakan dengan merah-merah itu ya. Jelas ya. Nah, terkait dengan BR Zam-Zam yang disampaikan Murareski tadi. Ternyata alhamdulillah ada di sini. Mari kita lihat ya. Kalau yang nggak tahu memang karena cuma modal terjemahan gitu. Akhirnya kudus 3 kali gitu kan. Cuma kono-kono. Oke. Masih loading. Nah, kita ke ayat 6. Nah, jadi perhatikan ya, Ten, perhatikan. Perhatikan pakai otak, jangan pakai mata. Jangan. Kalau pakai mata juga you nggak bakal insaf soalnya. Nah, di sini dikatakan alken qara la be'er la khairoi melashon kola khai kilomer be'er shilshana ha akhirat keshihye hiyye ro'a oti we hat'im ki bi khalshana hayyu hayyishma'ilim. Hayyishma'ilim tadi udah terjemahkan sebagai Muslim ya. Hayyishma'ilim khagim el habe'er haze gam hayyom yikra be'er zam-zam. Saya ulangi, Yikra, BR disebutkan, BR sumur, Zam-Zam. Bertobat Latin, kerajaan Allah sudah dekat. Ya, Hogim merupakan sebuah perayaan dilakukan oleh Nabi Ismail, oleh umat Muslim. Ya, yaitu apa? Haji, pilgrimage to Mekah. Muslim, pilgrimage to Mekah, you know? Demikian. Oke, makasih Mas Web. Kita kembali ke topik ya. Closing statement masing-masing pembicara. Kembali ke topik.
pertanyaannya adalah kenapa di Kristen itu menurut Romualdo gitu ya, ajaran Yesus itu beradaptasi dengan budaya. Makanya banyak denom. Dan tidak semua denom itu tidak wajib sunat. Ada yang wajib sunat, seperti Advent sunat, Ortodoks Syria, Bambang Ursena kalau nggak salah dengar sunat. Kristen yang lain, Protestan, Katolik, dan lain-lain nggak sunat. Nah sekarang saya lemparkan ke audiens untuk sekaligus closing statement. Kira-kira permasalahannya di mana? Ada yang wajib, ada yang enggak, sumbernya sama. Saya beri kesempatan dulu ke Ustadz Tata, sekalian di closing statement, silakan. Oke, jadi gini ya, di dalam agama itu kitab suci itu harus dijaga itu, karena tidak ada hubungan dengan budaya. Kalau sudah kitab suci itu ada perintah larangan, maka budaya tidak bisa merubah itu. Makanya dalam Islam itu enak. Ada nas, ya. Terus nanti nas itu dalil-dalil yang sudah pasti. Ini tidak bisa dirubah. Kecuali nanti ada furu. Makanya dalam Islam itu ada usuliyah, furu'iyah. Usul itu pokok. Ini tidak bisa. Kalau adat, kenapa banyak denom-denom. Nah itu tidak ada kaitannya kalau dalam Islam. Karena perintah jelas, larangan jelas. Ya, makanya ada hadis al-haram bayyinun wal halamu bayyin wa bainahuma mutasyabihat. Kan gitu. Halal itu jelas, haramnya jelas. Di tengah-tengah itu mutasyabihat. Ya, gitu. Nah, sehingga tidak bisa adat-adat itu ada perubahan yang merusak sehingga menyangkut ke akidah. Tidak bisa. Dalam Islam itu sudah ada furu'iyah, usuliyah. Kalau pokok udah jelas haram ya haram. Perintah ya perintah. Kecuali nanti furu'iyah. Nah itu juga landasan dalil gitu ya. Sehingga tidak bisa adanya danon itu karena ada adat-adat loh. Enggak. Kalau sunnah itu bukan adat, perintah itu. Ya, perjanjian kekal untuk keturunannya Nabi Ibrahim. Nah sehingga tidak bisa dikaitkan dengan ada denom itu karena ada adat istiadat apa nggak bisa. Adat itu bisa dilakukan. Makanya ada dalam Islam kaidah fikih al-adat muhakkaman itu ya. Kan ada itu rumusan itu. Itu bisa tapi bukan adat-adat yang bertentangan dengan nas. Ya, dengan dalil-dalil yang sudah usuliyah. Betul. Pokok. Nah, kecuali furu'iyah nanti. Misal umat Islam melakukan sesuatu tapi tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Itu boleh. Gitu ya. Nah, terus tadi saya menyambung pertanyaannya Abang Daeng Handi. Apakah Yesus tahu ketika ada perubahan seperti itu? Tidak tahu, karena dia tidak ada, baru ada muncul. Tapi biasanya para nabi itu sudah menggambarkan. Contohnya Musa. Silakan kalian kumpul semua. Kalian aku masih hidup aja, udah mau nyeleweng kayak gitu. Gimana kalau aku sudah mati? Paling kamu merombak ini kitab suci ini. Ya ternyata ini terbukti. Ibadah yang mereka tidak kuat, lalu mereka hilangkan satu-satu. Ya, karena sudah tidak ada nabinya. Siapa yang mau protes? Nah begitu juga Yesus sebenarnya gitu. Sudah ada ancaman-ancaman, maksudnya apa? Dia tahu akan umatnya gitu loh. Akan merusak nanti ajaran dia. Apakah Nabi Muhammad tidak seperti itu? Sama. Nabi Muhammad tentang Khawarij pun sudah diceritakan. Tentang Syiah. Akan ada nanti orang yang merusak, orang munafik-munafik gitu dia. Yang akan merusak agama ini. Muncullah seorang Abdullah bin Sabah, orang Yahudi. Yang ingin merusak ajaran Islam. Suatu yang sudah diharamkan, mau dihalalkan lagi supaya enak. Apa? Mut'ah. Padahal sudah jelas. Dulu diperbolehkan pernah. Di perang Autos. Sumanaha. Kemudian dilarang. Tapi orang-orang seperti ini ingin supaya enak. Wah, dah enak kalau dilarang. Padahal sudah jelas hadisnya. Begitu juga di zamannya Yesus. Ada muncullah Paulus merusak ajaran-ajaran Yesus. Ya, jadi apa? Makanya dalam Islam, setiap para nabi diutus, pasti akan muncul dajjal-dajjal. Maksudnya apa? Mereka yang ingin merusak ajaran yang lurus, yang ditetapkan oleh Allah. Di zamannya Musa ada Samiri. Di zamannya Yesus ada penyesat-penyesat setelahku, waktunya sudah dekat.
Mana mungkin waktunya sudah dekat 600 tahun. Mereka tunjukkan kepada Nabi Muhammad. Dialah Nabi palsu. Karena kata Yesus akan muncul Nabi-Nabi palsu. Akan ada penyesat. Padahal kalimatnya akan muncul penyesat-penyesat. Waktunya sudah dekat. Berarti kalau sudah dekat, apa? Yesus tidak ada, dibuat kesempatan oleh mereka-mereka ini. Nabi tidak ada, wafat, muncul. Abdullah bin Sabah, Musailamatul Kadzab. Mereka mengaku Nabi. Nah, kalau kita baca sejarah, maka masalah penyesatan kayak gitu itu pasti ada. Di Islam pun ada. Kenapa Kristen berhasil ketika merusak ajaran-ajaran Yesus? Karena segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka tidak terjaga. Mana yang pertama yang disampaikan? Tidak ada kitabnya. Yang ada sirah nabawiyah Yesus. Ya. Tapi kalau Islam, kenapa Abdullah bin Sabah tidak berhasil? Musailamatul Kadzab tidak berhasil? Karena sahabat yang meneruskan ajaran Nabi, kitabnya dijaga, hadisnya dijaga. Sehingga Al-Quran tidak pernah berubah. Sehingga mana mungkin mereka akan merusak. Wong dalil jelas. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Sehingga kalau ada orang yang ingin merusak Islam, tidak akan bisa. Karena Islam sudah dijaga kitabnya dan sudah dipesan oleh Rasulullah. Ya, apa? Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima, Alkitab was sunnah. Aku akan meninggalkan dua perkara, yang mana kalau kalian menjaganya, maka kalian tidak akan tersesat. Alkitab was sunnah. Alkitab maksudnya apa? Al-Quran was sunnah dan hadis-hadis Rasulullah. Gitu ya. Oke, lanjut. Oke, makasih Pak Ustadz atas pencerahannya. Artinya adalah bahwa kalau ada ajaran para nabi tereliminasi dengan budaya setempat, itu perlu dipertanyakan. Banggalah menjadi seorang muslim karena Al-Quran dan Sunnah itu tidak terkalahkan dengan apapun. Justru budaya itu harus menyesuaikan diri dengan Al-Quran dan Sunnah. Berbeda dengan seperti Romo Aldo mengatakan, saya kutip bahwa ajaran Yesus itu kalau sudah nyebrang ke sana kemari ke benua manapun harus menyesuaikan. Nah, inilah yang terjadi, munculnya berbagai macam denom. Ada yang sunat, ada yang enggak. Kira-kira kurang lebih begitu. Silakan yang lain mau closing statement, monggo. Ya. Dari More Reski dulu. Ya, terima kasih Bang Andi. Ya. Closing statement saya kembali lagi ke topik ya, terkait soal kalau Kristen itu memang keturunan rohani Abraham, maka haruslah sunat. Jadi seperti inilah. Ini yang kadang saya suka selalu sesalkan ya terhadap saudara-saudara yang Kristen ini, apalagi kalau berdialog. Mengapa Pak Suhartono, mohon mungkin di mute dulu Pak Suhartono, karena suara kita. Ya, terima kasih Pak Suhartono. Ya, karena gini, yang sering saya sesalkan, banyak opini-opini mereka yang itu bertabrakan gitu loh dengan tafsiran dari kitab yang mereka anggap suci. Seperti contoh tadi saya katakan, kalau memang orang Kristen itu keturunan rohani Abraham, maka wajib dia itu harus melakukan covenant atau sunat daging gitu loh. Tanda perjanjian itu wajib dilakukan. Dan itu secara lahiriah bukan rohani. Dan dokumennya pun sudah saya tunjukkan. Tapi banyak, saya nggak bilang semua, banyak dari kalangan Kristen yang bahkan menolak standar tafsir gitu loh. Yang otoritatif di kalangan Kristen sendiri. Bahkan malah yang menjunjung tinggi jadinya kita-kita yang Muslim gitu kan, menjunjung tinggi tafsiran mereka. Makanya saya agak sedikit kebingungan sebetulnya yang Kristen itu siapa gitu loh. Kok bisa-bisanya mereka ini mengabaikan tafsiran yang ada. Seperti kami sendiri yang Muslim ya, ketika kita berbicara soal kitab suci Al-Quran, kita tidak pernah yang namanya terlepas dari tafsiran gitu loh. Selalu tafsirnya kita lihat dulu. Sedangkan ketika saudara-saudara yang Kristen untuk menyikapi kitabnya sendiri yang mereka anggap suci, ini kok aneh gitu loh, mengabaikan tafsiran yang ada. Bahkan ketika tafsirannya tidak sesuai opininya ketika mereka sedang berapologet, mereka tak segan-segan untuk mendiskreditkan penafsir itu sendiri. Padahal kalau kita bandingkan ya, antara dia dengan si penafsir, ini bagaikan bumi dan langit, bahkan bumi dan langit dan kami, bisa dibilang kayak gitu. Karena kenapa? Apa yang diopinikan oleh mereka itu tidak mewakili kekristenan. Tapi ketika apa yang diwacanakan, apa yang dibahas dan dipikirkan oleh para penafsir dari perjanjian baru, itu dipakai rujukan oleh gereja-gereja
untuk menyampaikan firman. Jadi ayolah, kembalilah kepada penafsirannya. Jadi jangan mengeksegesis mandiri gitu loh. Itu nggak bagus ya seperti itu. Kalau mau mengeksegesis mandiri, kapasitas kalian siapa? Itu dulu yang perlu ditanyakan. Pernah belajar teologi ya? Ngerti original text? Enggak. Kalau enggak, ya udah, nggak usah menafsir atau mengeksegesis mandiri. Apalagi sampai berani dengan sangat lantang ya menyalahkan penafsir yang otoritas di dalam keagamaan kalian sendiri. Mungkin itu saja Bang Handi yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, terima kasih. Menurut Moro Reski, janganlah beresegesis mandiri. Karena kalau Anda mengalami demikian, artinya adalah pendapat semakin banyak, sumbernya satu, kesimpulannya banyak. Akhirnya terjadi denom yang banyak itu. Kenapa nggak kembali kepada penafsir yang terdahulu itu? Kurangilah untuk beresek-esek dengan hawa nafsu. Kira-kira begitu. Yang lain silakan sebelum ditutup. Aku. Sebentar ya Dek, sebentar. Karena ini untuk laki-laki ini sunat ya, Dek Aji Jaya. Anda standby dulu. Iya. Ya. Saya boleh bertanya enggak? Boleh. Siapa yang jawab? Pada siapapun. Enggak. Sedikit aja pertanyaannya kok. Matius 16 nomor 18. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Pertanyaan saya, jemaat yang didirikan oleh Petrus itu jemaat gereja atau apa? Sehingga orang Kristen itu selalu mengaku bahwa gereja pertama yang didirikan itu didirikan oleh Petrus. Maka mereka ada di antaranya yang mengakui bahwa Petrus itu adalah paus pertama. Paus pertama gitu loh. Apakah benar Yesus memerintahkan mendirikan sebuah jemaat, ya, yang kemudian jemaatnya itu disebut dengan gereja mula-mula, gereja pertama? Apakah jemaat yang dibangun oleh Petrus ini betul berisikan jemaat-jemaat yang penuh dengan manusia berkulub? Ada enggak yang bisa jawab ini? Mungkin saya Bang, saya bisa jawab Bang. Silakan Adinda More. Ya. Kalau misalkan dipenuhi, pertanyaannya cukup nyentrik ya Bang Juma ini. Apakah mungkin dipenuhi dengan orang-orang yang berkulub ya? Saya rasa tidak. Mengapa saya katakan ini baru hipotesa saya ya? Saya katakan ini hipotesa saya. Nah, kenapa saya bisa bilang tidak? Masalahnya Petrus sendiri bersunat Bang. Itu, satu bersunat ya. Dan tentu murid-muridnya Simon Petrus ini adalah orang-orang Ibrani, orang-orang Israel. Di Israel itu najis Bang, yang kulupnya masih klewer-klewer itu najis hukumnya Bang. Jadi semua bersunat. Seperti itu. Iya, jadi kan selama ini kan mereka kepedean tuh bilang, wah gereja pertama itu sudah ada dari zaman Petrus. Padahal benar yang ada sampaikan itu ya, bahwa di dalam Yehezkiel 44 nomor 9 pun itu dikatakan bahwa orang asing wajib juga bersunat. Nah, terus kemudian seperti yang diterangkan Gurunda Sugiono tadi di Kejadian 34 ya, nomor 14 sampai nomor 15 kalau tidak salah di situ. Afwan Bang Juma. Ya. Koreksi sedikit. Tadi Yesaya 52 ayat ke-1. Oh yang gitu. Yang soal najis itu. Aku boleh pendapat di sini, Gurunda. Iya. Lalu kemudian ada cerita kan di situ, Dinda, di Kejadian 34 nomor 14 sampai nomor 15 dan seterusnya. Bagaimana kemudian anak-anak Yakub ini tidak menerima orang asing yang mau menikahi anak beliau, saudara-saudara dari anaknya itu mengatakan bahwa kalian yang tidak bersunat itu najis. Laki-laki yang masuk ke dalam lingkungan keluarga kami itu adalah aib. Jadi orang yang tidak bersunat itu adalah aib. Bahkan kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul, kitabnya teman Kristen sendiri, diterangkan bahwa Kisah Para Rasul 13 nomor 45, apabila orang-orang Yahudi, orang yang banyak itu berkumpul, maka sangatlah dengki mereka itu dan ingin membantahi perkataan Paulus, dan kemudian mereka orang-orang ini menghujat Paulus. Nah, kalau di Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus itu disebut sebagai penyakit sampar yang menimbulkan kekacauan
di antara orang Yahudi. Bahkan dia dianggap sebagai orang yang najis gitu loh. Karena mengajak orang-orang Yunani masuk ke dalam bait suci mereka. Sementara orang Yunani adalah orang berkulub. Makanya dalam dalam hasil kajian saya pribadi, Matius 16 nomor 18, bukan gereja perkumpulan orang-orang berkulub yang ada di situ, bukan. Gereja itu nanti di abad ketiga. Jadi yang didirikan oleh Petrus itu bukan gereja, yang didirikan itu adalah bait suci, bait Allah yang mereka sebut dengan sinagog, tempat kumpulnya orang-orang yang tidak bersunat gitu. Jadi kemudian dengan adanya Matius 16 nomor 18 ini, maka jelas ya Yesus itu tidak turun dari surga, tapi turun dari kandang. Demikian. Kalau di Matius 16-18 itu di TB itu jemaatku, AYT gerejaku, TL gerejaku, Nah itu dia. BRS gerejaku, Selaber jemaahku dan seterusnya. Jadi macam-macam Banyuma. Iya, memang sengaja mereka merubah di situ. Manalah mungkin orang Yerusalem bikin sebuah jemaat, tempat ibadah, tempat orang kumpul, orang berkulub semua. Ih, najis tralala tralili. Matius 16-18 ya. Iya betul. Tapi gini, Guru Silakan. Baik. andaikan itu, anggaplah itu benar misalnya ya. Tapi kalau kita arahkan ke Al-Quran, tetap salah. Karena gini, saya pernah baca tafsir gini. Watakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Dalam tafsirannya, pada awalnya pengikut Yesus itu lurus. Tapi mereka karena ada pertentangan, lari ke hutan-hutan, lalu mendirikan jemaah. Bahkan mereka menuruti pendeta-pendeta mereka yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Sehingga apa? Mereka wattakhadu akhbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Makanya ada Yakubiyah, Nasturiyah, Tauhid. Nah, ternyata mereka ini munculnya penyesat-penyesat ini memang mendirikan suatu jemaah. Tapi jemaah ini bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Makanya dikutip oleh Al-Quran. Gitu. Sehingga kalau ada danom-danom, apa itu semuanya memang karena mereka tidak bisa menjaga kitab sucinya, ajaran Yesus yang sebenarnya. Sehingga walaupun pertamanya lurus, lalu nanti ketuanya atau kiainya lah kalau sekarang ulamanya ya. Nah itu membuat aturan sendiri-sendiri. Akhirnya apa? Mereka yang diikuti. Jadi kesesatan mereka ini turun-temurun nantinya ya sampai sekarang. Ya seperti itu mungkin ceritanya gitu. Iya, seirama dengan apa yang diterangkan di dalam Quran Al-An'am ayat 91. Masya Allah. Luar biasa Dinda, makasih. Luar biasa. Bang Juma, sekali mau nanya Bang Juma. Kemarin kan sudah mengatakan ya, perjanjian baru itu apakah dikonfirmasi ke Yesus atau seperti apa? Sekali lagi saya mau bertanya. Apakah perjanjian baru termasuk surat Paulus ini, konon katanya Paulus menerima wahyu dari Yesus, kemudian dia adalah rasul. Apakah surat Paulus ini terkonfirmasi oleh Yesus? Bisa dijelaskan Bang Juma? Oke. Jadi seperti yang saya uraikan beberapa kali ya, bahwa surah-surah Paulus itu tidak ada dari Yesus kepada Paulus, nggak ada. Mau seperti apapun pembelaannya teman-teman Kristen, mereka tidak akan mampu untuk menunjukkan data bahwa Paulus menerima dari Yesus. Jangan pakai Quran membantai itu, pakai aja kitab mereka. Bagaimana kemudian Yesus menerangkan, segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka ini siapa? Mereka ini adalah murid-murid. Nah, murid-murid Yesus ini dibantai atau tidak? Dibantai. Lukas 21 nomor 8 endingnya di nomor 12-nya. Itu kita ulas kemarin dengan Akhi Sugi. Jadi jelas bahwa surah-surah Paulus itu adalah apa yang diterangkan di dalam Ulangan 18 ayat 18, ayat 19, ayat 20. Inilah penggenapannya, nabi-nabi palsu. Nah, kemudian teman Kristen akan mengatakan, "Oh, siapa bilang Paulus itu adalah nabi?" Lah, di kitab Anda dikatakan nabi. Ya, Kisah Para Rasul 3 kalau nggak salah di ayat pertama, 13 ayat pertama, di nomor pertama. Itu dikatakan Saulus nabi di situ. Nah, jadi surat-suratnya itu adalah surat yang dibuat tidak berdasarkan firman Tuhan.
maka konsekuensinya kemudian harus dilenyapkan, harus dihukum. Nah, apa yang terjadi terhadap Paulus? Dihukum. Bagaimana dengan pengarang-pengarang lain? Lihat aja ceritanya. Lukas mati secara seperti apa, Markus kayak mana matinya, Yohanes kayak mana matinya. Semua menggenapi apa yang tertuang di dalam kitab Ulangan. Jadi nggak usah pakai Quran. Kalau di Al-Quran itu sudah sangat jelas. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi iz qalu ma anzalallahu ala basharim min syai'. Kul man anzalal kitaba ladzina ja'a bihi Musa nuran wa hudan linnas. Taj'aluna qarati, dikatakan qaratis tubdunaha wa tukhfuna katsira wa ulimtum. Nah, itu penekanannya di situ. Wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum qulillah, ya qulillah thumma zarhum fi khawdihim yal'abun. Jadi itu yang penekanannya. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya mereka berkata. Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Katakan ya Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab Torah yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu memperlihatkan sebagiannya dan banyak yang kamu sembunyikan. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui, baik olehmu maupun nenek moyangmu. Katakanlah, Allah lah yang mewahyukan. Kemudian setelah itu biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Ini yang terjadi. Penggenapannya ini yang kita lihat sekarang. Jadi Al-Quran 1400 tahun silam itu telah menyatakan itu. Apa yang terjadi hari ini yang kita lihat mereka mengobok-obok firman Tuhan. Nah, makanya di awal tadi saya katakan aturan Tuhan dianggap sebagai kutub, firman Tuhan dianggap sebagai kuasa dosa, dianggap sebagai kutukan terhadap manusia. Itulah yang saya katakan tadi. Jadi dia mau supaya lampu merah itu dicabut semua. Dia mau supaya penjara-penjara itu dihancurkan semua. Dia mau supaya KUHP itu nggak usah ada. Supaya tidak ada orang yang hidup di bawah aturan. Itu yang mereka mau. Sehingga layaknya hidup seperti binatang. Maka seruannya di dalam Al-Quran, surah Al-Anfal nomor 5, ayat 55, Al-Baqarah ayat 171, binatang, makhluk bergerak yang paling dimusuhi, yang paling dibenci oleh Allah adalah orang-orang kafir. Karena mereka tidak beriman. Itulah mereka. Demikian Bang. Kasih. Satu lagi Bang Juma. Menurut waktu Yesus hidup nih ya, segala firman yang telah kuterima telah aku sampaikan kepada mereka. Artinya lunas sudah. Yesus tidak mungkin berfirman lagi. Iya, pengakuan mereka, Paulus masih menerima firman. Terus kemudian kemarin ada diskusi antar mereka, cakar-cakaran, menghapus segala, Josia TU. Iya, saya juga nyimak gitu. Siapa lagi? Esra Soru. Dan lain-lain itu sepakat mengatakan bahwa konsep ketuhanan kita belum final dan mengikat, masih menunggu-nunggu seperti apa. Nah, bagaimana menyikapi ini Bang Juma? Iya, jadi kan gini loh Bang. Kalau umat Islam itu kan jelas. Level paling terendah di dalam keimanan umat Islam itu adalah mendengar. Lalu kemudian mencoba belajar untuk mentaati. Itu dalam umat Islam. Tapi mendengar di sini panduannya kemudian adalah Al-Quran. Mau dia ulama seperti apapun mereknya, seperti selevel apapun tingginya, rujukannya Islam awam itu kembali selalu tertuju kepada kitab sucinya. Jadi keimanan seorang Islam itu berdasar terhadap kitab suci. Gitu loh. Nah, bagaimana dengan mereka? Kitab suci mereka itu hanya dianggap sebagai hiasan, pelengkap penderita aja itu. Kalau mereka cinta terhadap kitab sucinya, maka kita akan menemukan banyak di kalangan mereka yang akan menghafal, bisa bahasa Yunani, bisa bahasa Ibrani. Tapi faktanya lebih banyak dari kalangan Muslim yang bisa bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Mereka mana ada? Malah dianggap itu adalah sebuah kebodohan. Malah dianggap itu adalah sebuah keterbelakangan. Mereka melimpahkan segala-galanya kepada lembaga yang telah menyajikan terjemah kepada mereka. Nah, kenapa kemudian mereka tidak bisa menggunakan akal gitu loh? Ketika Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Kan jelas itu. Artinya bahwa seorang Yesus saja tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Artinya, apa yang Yesus sampaikan, itulah yang menjadi intisari pengajaran yang sesungguhnya. Bukan yang seenaknya berkata-kata itu dijadikan sebagai Tuhan.
Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman. Itu dari mana itu asalnya? Yohanes seenak perut dia berkata seperti itu. Sementara Yesus sendiri berkata, tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Artinya kalau kita merujuk kepada Yesus pribadinya, dia hanya menekankan menyembah kepada Allah, menekankan dirinya utusan Allah. Itu poinnya. Coba sahabat-sahabat lihat. Semua yang mereka tengarai perkataan Yesus, yang tinta merah itu, semua menunjukkan Yesus mengatakan kepada mereka pesan yang sangat akurat, dia itu utusan Tuhan. Dan Allah lah Tuhan satu-satunya. Hanya itu. Selebihnya yang tinta hitam itu mengajak menyembah kepada Yesus. Ini yang sahabat-sahabat itu ributkan. Kenapa kemudian tokoh-tokoh mereka ributkan? Karena di situ ada Paulus. Di situ ada Paulus. Maka mereka ribut. Memperjuangkan, mempertahankan jemaat masing-masing. Gitu loh. Jadi kalau Yesus sendiri mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Lalu kemudian Yesus mengatakan, ketika dia datang, yaitu penolong lain, dia akan mengingatkan kalian terhadap kalimat atau perkataan-perkataan yang pernah aku katakan. Yohanes 14 nomor 26. Nah sekarang coba kita teropong, Bang. Ada tidak di surat-surat Paulus itu perkataan Yesus? Yesus berkata. Tidak ada. Tidak ada itu. Yang ada kemudian adalah perkataan mereka sendiri. Sementara dia mengatakan, Roh Kudus ketika datang akan mengingatkan kalian tentang perkataan-perkataan yang pernah aku katakan kepada kalian. Kalian adalah Bani Israel. Bani Israel hari ini ketika membaca Al-Quran yang terkait terhadap ajaran Isa alaihissalam, mereka akan mengatakan, iya betul, ini pernah dikatakan oleh Isa. Ini pernah dikatakan oleh Yeshua HaMashiach. Hanya menyembah kepada Allah. Dia itu adalah utusan Allah. Tapi ditolak. Nah sekarang, siapa yang mengajarkan kalimat contoh misalnya, Yesus yang kalian salibkan itu telah dijadikan oleh Allah menjadi Tuhan bagi kalian. Siapa yang pernah mengatakan itu? Yesus. Nggak ada. Yesus pernah mengatakan nggak? Tidak. Bagaimana dengan Rasulullah Muhammad SAW? Qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Itu ucapan Rasulullah melalui ucapannya dia dari firman Allah. Pernah nggak Yesus utarakan itu? Pernah. Berarti yang Roh Kudus itu datangnya ke Rasulullah Muhammad SAW. Yang datang kepada teman-teman pengarang kitab Kristen ini, itu yang jadi pertanyaan. Roh apa yang datang kepada mereka? Saya juga takut nyebutnya. Karena Roh Kudus itu bekerjanya di Rasulullah Muhammad SAW. Nah, roh apa yang datang kepada mereka? Ini yang kita tidak tahu. Jangan-jangan roh yang ada di Markus 5 nomor 2 sampai nomor 6 itu. Orang yang teriak di makam, siang malam itu di rantai tapi tidak goyang-goyang. Nah, apa nggak bisa? Legion. Nah, itu dia. Karena kalau Roh Kudus pasti mengingatkan apa yang pernah Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Dan ternyata apa yang diajarkan oleh Yesus di poin-poin tinta merah itu semua termaktub di dalam pengajaran Rasulullah Muhammad SAW di dalam Al-Quran. Padahal Rasulullah tidak pernah melakukan penelitian terhadap Torah, terhadap perjanjian baru dan seterusnya. Nah, inilah bukti akurat. Umat Islam itu cerdas. Kenapa mereka itu susah untuk menjadi murtad? Kecuali mereka yang tidak terpelajar atau mereka yang cinta akan dunia. Tapi kalau yang terpelajar, insya Allah mereka tidak akan murtad. Maka dari itulah kemudian tanggal 25 Desember 2022, kelak kita akan semarakan jauh lebih meriah. 25 Desember, hari mu'alaf sedunia. Amin. Amin. Terima kasih Bang Juma atas penjelasannya begitu. Kita kedatangan tamu ini saya beri kesempatan aja. Ada swasta dalam pujangga ini. Tapi ke swasta dulu kali. Swasta, ini topik kita hari ini adalah sunat. Menurut yang dijelaskan tadi di kejadian itu wajib sunat. Tes. Menurut Anda swasta kenapa Anda nggak sunat? Yang pertama saya ucapkan Merry Christmas untuk yang merayakan ya kepada teman-teman semua, walaupun hatinya bahagia namun susah di wajah ya, itu wajar. Diganti selamat hari mu'alaf sedunia. Yang kedua ya terserah Anda. Tapi poinnya yang tertera di tanggal jelas ya, Merry Christmas. Bukan. Ya, silakan. Nggak bahas sana, nggak dibahas di situ sunat ini. Oke, kalau kita buka di dalam halaka atau Mishneh Torah ya, tidak ada satupun di dalam misfot positif atau negatifnya itu membahas tentang sunat. Itu yang pertama. Di mana? Ayo kita buka. Ya, di mana? Bilang ayatnya. Sabar ya. Sunat itu dia di mana, luar. ayo.
dia di luar daripada hukum mitzvot positif yang harus dilakukan oleh orang Kata Yahudi. siapa dia di luar? Biarkan dulu dia. Siapa? Sunat itu di Halo, luar. boleh sedikit masuk. Halo. Bentar Bang, satu-satu ya. Dokter dulu, silakan swasta. Lalu ada tadi klaim bahwa di dalam Matius 6 ayat 18 itu di situ tidak tulis kata gereja, eklesia itu artinya gereja. Coba dipelajari lagi. Tadi ada bahwa orang Islam. Oke, fokus ke sunat aja dulu, fokus ke sunat dulu biar nggak melebar. Jangan. Itu klaim-klaim kosong yang selalu dibiarkan saja berkembang. Katanya tadi ada klaim bahwa orang Islam harus tahu bahasa Yunani ya, tapi diselewengkan aja gitu. Ya sama saja bohong, ngajarin orang bohong kan, ngajarin orang untuk tahu bahasa Yunani. Oke, ini banyak pembicara swasta. Anda sunat apa enggak? Wajib sunat apa enggak? Kembali ke topik aja. Sunat itu dalam Mishneh Torah ya, lain diam dulu dong. Ada mitzvot positif dan negatif. Jadi enggak wajib. Dia enggak wajib. Oke, enggak wajib. Baik. Kan gini, kalau ayah dan ibumu, tunggu dulu. Ayah dan ibumu bukan Yahudi. Ayah dan ibumu bukan Yahudi, kau tidak wajib sunat. Kau tergabung dalam hukum benenu. Itu jelas, itu sudah lama banget kita jelaskan kok. Sudah lama banget kita. Baik, udah ditangkap poinnya Pak Swasta. Ini banyak pembicara. Anda mengatakan sunat itu tidak wajib. Saya beri kesempatan ke Bang Juma untuk mengkantar. Silakan Bang Juma. Tunggu dulu, belum habis semua. Ya udah, sunat tidak wajib menurut Anda. Kan selesai, jadi dipanjang-panjangin nantilah. Kan gitu. Dengan alasan tadi itu yang Anda sebutkan. Kan gitu. Jadi dialog to the point aja. Bang Juma, kata swasta sunat itu nggak wajib. Silakan Bang Juma. Ya, jadi kalau misalnya sahabat kita ya, saudara swasta mengatakan sunat itu tidak wajib, ya itu karena mereka Kristen, bukan pengikut Yesus. Kalau pengikut Yesus itu hukumnya wajib sunat. Itu wajib, nggak bisa tidak. Kenapa? Karena pengikut Yesus itu tempat ibadahnya adalah bait suci. Nah, sementara dalam kitab mereka, misalnya di dalam Yehezkiel 44 nomor 9 misalnya. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Tidak seorang pun dari orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak disunat, boleh masuk ke dalam tempat kudusku. Jadi tidak boleh masuk ke tempat ibadahnya orang Yahudi kalau tidak disunat. Kemudian kembali kepada Matius 16 nomor 18. Ini kita tidak sedang mengajarkan bahwa Matius ini adalah firman Tuhan. Yang diterangkan di sini adalah Petrus. Petrus kemudian mendirikan jemaat. Petrus yang dimaksud di sini adalah murid Yesus ya. Nah, kalau misalnya murid Yesus Petrus ini disuruh mendirikan sebuah jemaat, sudah pasti jemaat yang dimaksud di sini bukan jemaat gereja. Kalaupun dalam bahasa Yunani Anda mengatakan itu gereja, ya silakan. Tapi yang dimaksud di sini muatannya penyampaian Yesus kepada muridnya, ketika mendirikan jemaat, pasti jemaatnya itu adalah jemaat yang isinya orang-orang yang sudah bersunat. Artinya bahwa klaim Kristen bahwa jemaat pertama yang didirikan oleh Petrus itu adalah jemaat dalam arti kata murid Yesus adalah jemaat-jemaat orang yang mendirikan gereja, itu keliru besar. Karena di dalam pengajaran Yahudi, tidak boleh orang yang tidak bersunat masuk ke tempat bait suci. Nah, mungkin yang Anda maksud gerejanya orang Kristen. Kalau itu ya betul. Tapi kalau murid Yesus sudah pasti mendirikan sebuah jemaat yang isinya orang bersunat semua. Demikian. Oke, makasih. Swasta, saya beri kesempatan untuk menyanggah. Silakan. Yang pertama yang menjelaskan tentang eklesia itu bukan saya. Eklesia memang artinya gereja. Itu aja. Ya, itu maksud saya. Maupun definisinya kamu terapkan sendiri, terserah kamu. Yang kedua, orang Yahudi bersunat itu karena karena tradisi mereka. Karena perjanjian Abraham. Abraham, lu mau nggak? Anak dan cucumu bukan bangsa Arab. Anak dan cucumu jadi bangsa besar, lu mau nggak? Tuhan bertanya kepada Abraham. Dan Abraham ingat ya, namamu itu dulu Abram. Kau juga belum berjanji, baca baik-baik deh. Bible itu maksudnya apa? Tuhan dalam Bible itu ataupun dalam Torah itu tidak sembarang mengeluarkan aturan, gitu. Bukan untuk bangsa Arab, gitu. Lu mau nggak Abraham, anak cucumu baik, besar? Ya udah sunat. Itu jelas ya.
Itu jelas sekali sunat. Itu maksud dari sunat itu. Baik, makasih Swasta. Saya tanya Anda dulu sebelum ke yang lain. Swasta, ini satu aja tentang sunat aja. Dulu, sudah dijelaskan tadi saya pakai dalil ya. Sudah dijelaskan. Iya, udah. Kita dengar kok baik-baik. Rabi menjelaskan dengan jelaskan bahwa kalau di luar dari Bani Israel, kau masuk ke dalam hukum Bani Noah. Sini kita taruh di waiting room aja dulu, itu ganggu terus itu. Iya, ganggu terus itu. Jadi gini, Bang. Tolong saya kasih kaos dulu. Ya, udah lanjut, udah lanjut. Ya, pertanyaan terakhir Swasta. Kulub kamu sama enggak kulub Yesus Swasta? Enggak, ya enggak apa-apa, ini pertanyaan serius loh. Sama enggak? Gua mau nanya lu, serius jawab. No comment lah, jangan seperti itulah. Dia Yesus disunat loh, berarti kulubnya sama dengan kulub saya. Sama enggak dengan kamu? Pribadi kan masing-masing berbeda. Enggak pribadi, Yesus sunat, dia ngomong sendiri kok 8 bulan dia 8 hari dia disunat kok. Tapi bentuknya kan berbeda, Bro. Ya disunat, maksudnya posisi sunatnya itu loh. Bukan size-nya gitu loh. Kenapa itu? Ya. Kalau saya sih identik sama dengan Yesus saya punya. Anda sama apa enggak? Ya, dengar dulu. Dan yang kedua itu dalam Aduh, nggak ada jawab pertanyaan ini gampang banget, sama apa enggak? Sabar dulu, sedikit ini aja. Banyak pembicara nih. Carikan satu ayat di mana Yesus berdoa di dalam sinagog. Ini bukan berdoa, sunat. Yesus 8 hari disunat. Ibadah dalam sinagog. Menurut saya, menurut kami Muslim itu sama dengan Yesus. Menurut kamu sama enggak punyamu dengan Yesus? Sama apa enggak? Itu aja. Yesus masuk ke sinagog itu untuk Enggak menjelaskan. ngomongin sinagog. Yesus sunat 8 hari kok sinagog sih. Udah saya pindahin ke yang lain. Anda standby dulu. Enggak jawab pertanyaan Yang lain teman Kristen Saya tambahan dikit ya, saya tambahan dikit. Silakan. Tambahan. Ya, silakan. Nah, lagi-lagi kita telah mendengar sebuah ilusi, sebuah akrobat teologi atau sebuah penipuan. Karena di dalam bahasa Aramaik itu sendiri, ya, di sini ada kamus bahasa Aramaik Jerman. Kata gereja ternyata di sini ada penipuan. Kata gereja dalam bahasa Aramaik itu seperti ini. Yang tadi bahas Yunani, Bro, Eklesia, Bro. Kamu kok larinya ke Aramaik? Kenapa sih? Kembali ke bahasa Yesus. Oh iya, itu bahasa Aramaik, Bro. Yesus kan bahasa Aramaik. Kita kan Matius, Bro. Kita bicara Matius. Biarkan sudah dulu, Bro Swasta. Iya, tapi Yesus kan nggak pernah bernaturalisasi menjadi orang Yunani, Bro. Lanjut, jangan lama-lama ya. Lanjut. Yang tertulis di dalam bahasa Ibrani, Bro. Itu memang gereja. Pujangga, lu itu Kristen. Pujangga bentar, Pujangga. Pujangga habis ini. Apain? Ke laut sono. Diam. Kalau saya kasih waktu 2 menit, silakan Nah, ternyata di sini teman-teman Kristen melakukan sebuah penipuan. Bahasa Aramaik dari gereja itu sebetulnya bukan ini. Ini bahasa Aramaik yang gereja dalam bahasa Aramaik itu seperti ini. Jelas? Yang itu toh, ya. Jelas ya. Dan juga swasta sendiri telah juga melakukan sebuah penipuan terhadap literasi Yahudi, ya. Karena perintah sunat tersebut sebuah perintah memang juga termasuk dalam Mishneh Torah itu sendiri. Mari kita lihat, ya. Masih loading. Masih loading, ya. Halaka. Perhatikan halaka ya. Saya klik halaka, masuk halaka. Saya masuk Mishneh Torah. Ya, saya klik Mishneh Torah. Saya klik Mishneh Torah. Nah, saya scroll ke bawah. Apa yang dijelaskan? Ada nggak Pujangga sebentar, Pujangga habis ini baru Anda. Ini sudah lain. Saya jawab ya. Ada nggak circumcision di situ? Pujangga. Circumcision artinya sunat kan? Ya, nah, ternyata dia sendiri melakukan sebuah penipuan, mengatakan bahwa perintah sunat tidak terdapat dalam Mishneh Torah. Ternyata hingga hari ini perintah sunat pun kita masih bisa jumpai dalam Mishneh Torah itu sendiri. Dan di sini dia telah melakukan penipuan. Saya jawab ya. Ya, jawab. Saya waktu jawab. 2 menit. Yang pertama saya sebutkan Pujangga sebentar, Anda habis ini saya kasih waktu, tenang aja. Saya mau tanya dulu, Mishnah itu artinya apa coba? Nanti kepanjangan. Swasta ada hak jawab swasta. Kita harus adil di sini. Silakan. Yang pertama tadi kalau ini kan direkam ya.
Saya bilang sunat itu tidak masuk dalam mitzvot positif dan negatif. Kalau kalian dengar tadi baik-baik, dia di luar dari mitzvot positif dan mitzvot negatif. Saya bilang gitu. Maka itu sudah benar dan Swab sudah membuktikan bahwa yang saya katakan benar. Dia di luar daripada harus dilakukan dan sunnah seperti dalam Islam. Negatifnya. Oke, benar. Baik. Dia di luar dari hukum itu. Baik, swasta, terima kasih. Pujangga, apa yang Anda ingin sampaikan tentang sunat? Silakan. Yes, tadi sudah benar, bro. Yang paling diucapkan oleh swasta itu sudah benar. Bahwa sunat itu hanya untuk Yahudi. Tidak ada hubungannya dengan Goyim. Sekarang Anda ini wajib sunat apa enggak? Jadi, ntar, saya mau berikan. Enggak, langsung aja saya tanya kepada Anda, ini to the point. Anda wajib sunat apa enggak? Bagi saya wajib sunat. Wajib sunat. Oke. Kenapa? Pertanyaannya kenapa Anda wajib sunat? Bagi di luar Goyim, kayak saya ahli Torah. Saya tanya kepada Anda, kenapa Anda wajib sunat? Kenapa wajib? Oh, ahli Torah. Berarti Anda berbeda sama swasta. Ya, tapi makanya saya menjelaskan. Ya, silakan. Itu tidak wajib bagi orang di luar Israel, orang di luar Yahudi. Itu sudah cukup 7 hukum Noah itu sudah cukup. Tapi Anda kan bukan orang Yahudi, kenapa Anda wajib? Anda kan tidak mengerti saya. Loh, Anda di Indonesia loh. Ini orang Kristen, ini Kristen asli chapter 9. Sabar, sopan, sabar. Dia bukan Yahudi, Sabar, Yahudi. sabar. Silakan Mas Pujangga, monggo. Jadi bro, saya mahan Yahudi apa? Saya mau beritahu bahwa sunat misnah itu artinya hukum lisan. Jadi itu namanya misnah. Jadi apa namanya? Sunat itu hanya untuk Yahudi. Itu sebabnya ketika King David melawan Goliat, dia mengatakan gini, tunggu, orang Filistin disebut tak bersunat. Oke, kesimpulannya adalah udah kepanjangan. Anda mengatakan tadi wajib sunat, udah itu aja intinya. Iya. Kenapa Anda wajib sunat? Itu kenapa Anda wajib sunat? Anda ikut siapa? Silakan. Karena begini, bro, sunat itu boleh dilakukan, boleh tidak. Tapi bagi Yahudi itu wajib. Tapi bagi non Yahudi itu tidak wajib. Kenapa bisa demikian? Ada yang wajib, apa ada yang enggak? Kenapa bisa begitu? Ya, sunat itu bagi Israel itu wajib. Itu adalah perjanjian antara Hashem dengan Yahudi, dengan Israel. Jadi di luar Israel nggak wajib gitu? Nggak wajib. Tapi kalau mau sunat boleh. Oke, nggak wajib. Silakan. Jadi hanya Israel yang wajib sunat. Jadi umat Islam itu, kalau menurut Anda umat Islam wajib sunat kenapa? Ya itu terserah kan. Terserah hukum kan. Maksudnya mau meletakkan misalnya begini. Ada di dalam kitab itu Hashem hanya memilih bangsa. Oke. Bangsa bukan agama ya. Hashem itu memilih bangsa. Bagaimana perintah Allah itu perjanjian kekal itu? Ngerti nggak arti kekal? Coba paparkan kepada saya, kita semua di sini, apa arti kekal itu? Saya jawab ya. Ya perjanjian jangan kekal. Lu swasta, kalah muda, pejangkat dulu, habis ini ke Banjuma. Perjanjian kekal itu antara Abraham sama Hashem. Anda nggak baca lengkap nih tuh. Loh, saya rekreasi Anda standby dulu, saya tanya Banjuma. Banjuma silakan Banjuma. Yang Anda yang enggak. Ya udah Anda diam dulu, habis ini Anda sanggah Banjuma. Silakan Banjuma. Jadi begini, sahabat-sahabat sekalian, sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan. Intinya itu adalah Bani Israel, Bani Ismail, hukumnya wajib sunat. Di luar daripada itu ya, kalau mereka mau ikut silakan, kalau tidak mau ikut juga nggak apa-apa. Tapi Anda tidak masuk dalam apa yang disebut dengan pengikut para nabi. Karena nabi-nabi itu mengajarkan sunat, itu perjanjian kekal yang tidak boleh tawar-menawar. Nah, justru kalau Anda mengatakan tidak wajib menurut Anda, tapi Anda adalah pengikut, itu juga lucu. Karena acuannya kemudian, kalau Anda mengaku sebagai ahli kitab atau ahli Taurat, mau dikemanakan ilmu Anda ketika Anda berhadapan dengan data Yehezkiel 44 nomor 9, di mana semua orang asing itu wajib hukumnya bersunat, dan tidak boleh masuk ke tempat kudusnya Hashem kalau mereka itu tidak bersunat. Itu terjemahan yang keliru, bro. Penafsiran yang keliru. Kenapa bisa Anda mengatakan keliru? Sementara di data yang lain,
anak-anak Yakub itu mengatakan kepada orang asing, aib orang-orang yang tidak bersunat itu. Ketika mereka mau dinikahkan dengan saudara anak-anak daripada Yakub, nggak mau mereka. Kami nggak mau menikahkan kamu dengan saudara perempuan kami sebelum kamu bersunat. Karena tidak bersunat bagi kami itu adalah aib. Kehinaan, kenistaan bagi orang-orang Yahudi, orang asing yang masuk ke dalam lingkungan mereka tidak bersunat. Itu adalah aib. Itu datanya ada. Makanya aku bilang kalau Anda mengaku sebagai ahli Taurat, jangan-jangan ya ahli terjemah. Karena datanya sudah sangat jelas di situ. Kejadian 34 nomor 14 nomor 15. Anda salah memahami, bro. Anda salah memahami atau Anda yang mau mencocok-cocokkan iman Anda dengan konsep keadaan Kristen hari ini? Boleh saya jelaskan ya, bro? Boleh ya? Silakan. Ya, silakan. Maaf ya. Ini Ya. ini tidak menyinggung, saya tidak menyinggung siapapun, tapi saya harus mengatakan. Ya langsung aja, nggak ada yang tersinggung kok, langsung aja. Kata tak bersunat itu ditujukan hanya kepada non-Israel. Kata-kata sandang tak bersunat, saya selagi saya ucapkan, hanya ditujukan kepada non-Israel. Sama seperti ucapan goyim, itu hanya ditujukan kepada non-Israel. Oke? Paham ya? Oke, ya paham. Silakan Mbak Nyuma. Oke. Itu. Iya benar. Makanya saya mengatakan ketika kemudian Allah memberikan aturan main kepada Bani Israel, bangsa lain itu tidak dianggap. Memang benar. Memang tidak dianggap. Hanya Bani Israel lah pada masa itu di mana Tuhan memperkenalkan dirinya. Saya boleh bertanya juga ya. Saya boleh bertanya. Memperkenalkan dirinya, memperkenalkan aturan mainnya hanya kepada Bani Israel. Nah, tapi kemudian ketika Allah menerangkan kepada mereka, orang-orang yang hidup di tengah-tengah kamu meskipun orang asing, wajib hukumnya disunat. Kan begitu. Di dalam kitab Kejadian yang tadi yang saya katakan, Kejadian pasal 34 itu kan sangat jelas bagaimana kemudian anak-anak Yakub ya itu dicemari, disinahi oleh orang-orang non-Yahudi. Nah, mereka boleh menjadi bagi. Kan akhirnya dibunuh, bro. Walaupun dia menikah kan, tapi akhirnya dibunuh. Ya, tapi kan syaratnya kan sudah sangat jelas tuh. Kami tidak dapat berbuat demikian, memberikan adik kami kepada seorang laki-laki yang tidak bersunat. Sebab itu adalah aib bagi kami. Orang yang tidak bersunat itu dianggap aib. Bro, saya sudah katakan, tak bersunat itu hanya sandang bagi orang-orang non-Israel. Sama seperti goyim. Itu hanya sandang bagi orang-orang non-Israel. Bukan sandang, itu keadaan. Di mana keadaan itu non-Israel memang tidak bersunat. Bro, Israel dilarang menikah di luar non-Israel. Ulangan 7. Enggak bicara nikah, bicara sunat. Jangan melebar. Kan tadi kan siapa Dina? Ya, bersunat berarti tidak bersunat kan? Betul ya? Betul nggak? Jadi betul tak bersunat atau tidak bersunat? Tak bersunat itu bersunat atau tidak? Pertanyaannya. Tak bersunat atau tidak? Pasti pertanyaan. Tak bersunat itu bersunat atau tidak? Tak bersunat, tidak bersunat. Nah, tak bersunat atau tidak bersunat itu kan muter-muter sandang untuk orang non-Israel. Paham itu, bro? Ya gini aja deh pertanyaannya biar cepat. Menurut Pujangga, itu perintah sunat itu kepada siapa aja? Silakan. Hanya Israel. Ya Israel. Anda bersunat? Ya, saya bersunat. Anda orang Israel? Saya no comment. Saya tidak mau menunjukkan identitas saya. Berarti Anda nggak mau menjawab jujur, bro. Loh, kalau Anda bukan Israel, berarti Anda melanggar statement Anda sendiri. Tetapi kalau orang mau sunat itu silakan. Nah, ini masalah wajib dan enggaknya, ini perintah. Anda katakan wajib hanya untuk orang Israel. Sedangkan Pujangga ini bersunat. Saya tanya, Anda orang Israel apa bukan? Loh, saya no comment. Saya tidak mau kalau bukan Anda standby, Anda nggak bisa jujur di sini. Di sini tempatnya orang terbuka. Enggak di penjara kok kalau Anda ngomong jujur. Orang Israel, bro. Kalau saya sudah mengatakan ahli Taurat, maka semua orang pasti tahu, bro. Ya Anda jawab aja, Anda Israel apa bukan? Saya mengatakan
Diam, sebentar. Pujangga, Anda Israel apa bukan? Kalau Anda Israel kena ini ayat, kalau enggak ya Anda nyamar. Ya. Oke, Dia bukan Israel, bukan Yahudi, dia Kristen, Bang. Standby, Bang. Ya, oke. Kalau Anda nggak mau jujur, Anda standby. Saya kembalikan ke Banyuma. Silakan Banyuma. Udah, Anda nggak mau jujur, udah standby. Anda nggak mau jujur, silakan Banyuma. Ya, jadi sebenarnya gini loh. Mengenai sunat itu adalah tanda. Dia itu pengikut atau keturunan atau dia adalah orang yang meneruskan ajaran para nabi, itu dilihat dari sunat itu. Kalau kemudian mereka tidak bersunat, mereka adalah orang-orang non-kudus, orang-orang yang tidak suci. Karena ukuran sucinya orang itu dilihat dari apa yang kemudian Tuhan jadikan sebagai perjanjian kekal. Sunat hati, sunat kulub. Kalau sudah tidak melakukan dua-duanya ini, ya itu tidak masuk dalam kategori orang-orang kudus. Tidak masuk dalam kategori orang yang mengikuti ajaran yang diajarkan Hasem kepada manusia. Kalau sudah tidak bersunat, udah selesai. Ya. Harusnya Bro Cuma harus punya kata kunci ya Bro Cuma. Ya itu kata kuncinya. Kata kuncinya itu tidak sunat berarti dia kafir, udah. Ya, bukan kata kuncinya di situ udah. Saya mau kasih tahu begini Bro. Di dalam Torah itu ada kata kunci Bro. Apa kata kuncinya? Saya buka kata kuncinya adalah contoh begini. Orang-orang kudus itu hanya diperuntukkan untuk Israel. Oke. Dibuka Pak, dibuka Bang. Biarin aja dia ngarang apa-apa. Dibuka kata Hebrunya di mana? Kata apa? Selain Israel orang kotor apa? Jadi di luar non Israel itu hanya disebut sebagai tak bersunat. Nah, nggak bisa begitu, nggak bisa. Paulus saja, Paulus loh ini orang yang bersunat tetapi dia mengingkari pengajaran para nabi disebut sebagai apa? Disebut sebagai penyakit sampar. Bahkan orang Yahudi sendiri keturunan daripada Israel disebut ular beludak. Bahkan disebut serigala mereka itu. Jadi kalau kemudian hari ini Anda duduk mengatakan bahwa orang-orang yang tidak bersunat adalah orang-orang yang tidak menjaga apa tadi katanya, oh nah begitu. Orang punya kaidah, bukan Anda yang mengatur kaidah ajarannya orang. Jadi ya saya hanya mengatakan apa yang saya pahami ya Bro. Kan itu pemahaman Anda, oke nggak apa-apa. Kiranya tadi itu mewakili Judaism. Pemahaman, tidak pakai data, pemahaman doang. Saya pakai data. Kita aja Pujangga ini waktu ya muter-muter. Anda kan sunat nih. Jadi, Anda kan sebentar Bang. Woi, ini banyak orang mau bicara, bukan Anda aja. Dengerin dulu moderator. Anda kan bersunat, dengerin dulu. Boleh sunat. Dengerin dulu. Anda kan bersunat. Oke? Anda bersunat nih. Sedangkan Paulus mengatakan jika kamu bersunat, Yesus tidak berguna bagimu. Apakah Anda setuju kalau Yesus nggak berguna bagi Anda? Jawab. Ya itu kan salah pemahamanmu Bro. Pemahaman Galatia 5:2. Salah Kristen ini. Semua orang Anda salah-salahkan. Jika kamu bersunat, Paulus atau gimana ceritanya nih? Pujangga, jika kamu bersunat, Kristus tidak berguna bagimu, kata Paulus. Setuju apa enggak? Begini Bro, Apa begini? Setuju apa enggak itu dulu? Gak usah begini-begini. Bang Andi, aku ngomong bentar ya. Gini. Ada salah pemahaman Bro. Pujangga, Anda diam dulu. Makanya dijelaskan tadi, apakah Anda Israel atau Kristen? Itu aja dulu. Kalau Anda nggak punya identitas, maaf, di sini nggak ada panggung buat Anda. Ya sudah, nggak apa-apa. Saya nggak masalah, cuma saya hanya memberitahu kebenaran. Ini aja deh, kembali ke topik. Oke, sebentar Bang. Ini kebenaran, menurut Anda, pembicaraan Anda itu benar atau tidak? Menurut Anda ini? Kenapa? Benar atau enggak? Apa itu? Ya menurut Anda, tadi Anda bicara tentang kebenaran. Menurut Anda benar ya? Saya hanya berdatakan Torah saja, Bro. Oke, tolong buka Torahnya. Ya. Gimana Torah itu? Ada apa tadi? Tak bersunat, ada, monggo buka. 1 Samuel 17 ayat 36. Buka, Anda yang buka. Sekarang. Kamu share screen sekarang. Samuel sih? Gimana nih Torah kok Samuel? Makanya Bang, biarin aja Bang. Bingung saya nih. Emang Samuel itu masuk Torah? Emang Samuel Torah? Sebentar, ya terjebaklah itu. Gundulmu, PA, goblok.
Ali Torah, Samuel Torah, Kelep, Samuel dikatain Torah, dasar kelep. Torah itu kejadian sampai imamat, bro. Kok ada Samuel? Dasar orang itu dan kejadian sudah jelas ya, Iwan Filah yang dirahmati Allah. Tadi Bujangga mengatakan Taurah, tapi dibuka Samuel. Samuel ini perjanjian baru, bukan Taurah. Perjanjian lama. Anggap saja gugup, anggap saja dia lagi bukan Taurah. Oke lah, dilanjut Bang Juma. Saya mau saya sedikit. Ada kayak moderator dong, kebanyakan bicara. Jadi gini, kacau ini. DCC kalau gini. Jadi kebohongannya si Pujangga ini menunjuk. Saya mau tunjukkan 1 Samuel 17 ke 36, lalu nanti tarik. Samuel itu bukan Torah, bro. Aduh, gue ketawain lu seumur hidup, gue kencing muka lu. Nah, jangan. Gini aja ya, kembali ke moderator nih ya. Bro. Bentar, Mas Pujangga ya. Tolong kalau moderator bicara dengarkan dulu. Anda kan wajib sunat. Sedangkan menurut Galatia, Yesus nggak berguna. Ini lu jawab dulu gitu loh. Apakah Yesus masih berguna bagi Anda kalau Anda sunat? Jawab dulu ini. Bro, begini. Nggak usah begini, jawab aja. Berguna apa enggak Yesus kalau Anda sunat? Kalau enggak, saya nggak beri waktu bicara kalau Anda nggak jawab. Anda sunat, apakah Yesus masih berguna bagi Anda? Bro, ini ada kesalahpahaman dalam... Jawab dulu. Anda sunat, kenapa nggak dijawab ini? Kalau Anda sunat, apakah Yesus masih berguna bagimu? Pemahamanmu keliru. Salah paham apanya? Cuma mengutip, ditanyakan sama kamu salah pahamnya di mana? Galatia 5 nomor. Sebentar, lu diam. Galatia 5 nomor 2. Galatia 5 nomor 2. Silakan, Enggak ada salah paham di situ. Orang cuma nanyakan apa yang dikatakan Paulus. Kok salah paham? Galatia 5 nomor 2. Galatia 5 nomor 2. Oke, siap. Galatia 5 nomor 2. Iya, biar dia tahu nih. Jadi nggak bisa muter kalau begini mah. Coba. Nah, silakan baca itu dulu Pujangga dulu, minta tolong bacain. Sesungguhnya, ini saya bacain ya Pujangga ya. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Anda tadi mengatakan Anda sudah sunat. Pertanyaan saya, apakah Yesus Kristus masih berguna bagi Anda? Anda jawab aja, A berguna, B tidak berguna lagi. Jawab dulu itu aja udah kelar. Silakan Pujangga. Berguna apa tidak? Dia masih menggunakan premis, bro. Premis Bang Andi salah paham. Salah paham saya. Astagfirullahaladzim. Ini ayat loh. Ini tulisan loh. Jangan dipotong dulu. Ada ayat kedua, ketiga dia menggunakan premis. Dia mau berfilsafat, bro. Ya berfilsafat. Jadi bukan firman Tuhan. Nah, ini kan ucapan Paulus, bro. Jadi ucapan Paulus sampah gitu. Bukan firman Tuhan. Saya bingung menghadapi kalian. Tapi Anda yang bingung di sini ditanya nggak bisa jawab. Saya menjelaskan apa adanya. Saya menjelaskan Paulus menggunakan premis, bro. Premis 1, premis 2, premis 3. Lalu dia ambilkan kesimpulan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Ayo kita baca. Sekarang begini. Baca. Silakan baca dulu, baru kesimpulan. Silakan. Lihatlah ayat kedua. Lihatlah, aku Paulus berkata kepadamu bahwa jika kamu disunat, Hamasias sama sekali tidak akan berguna bagimu. Dan aku bersaksi lagi ayat ketiga nih, bro. Iya. Pada setiap orang yang bersunat, bahwa dia adalah orang yang melakukan orang yang berhutang untuk melakukan seluruh Torah. Nah, terus apa maksudnya? Premis ini. Kalian apa maksudnya? Premis ini? Ya udah jelaskan apa maksudnya. Nah, jadi bro, dia ini ingin menjelaskan begini, bro. Lu. Nanti kalau kamu nggak bisa jelaskan, biar saya bantu. Ya bantu Bajul, Banyuma bantu aja. Dia nggak au doang dia. Au kok nggak, kita nggak butuh au di sini. Kenapa di situ diterangkan bahwa kalau kau bersunat, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu? Kesimpulannya di ayat ketiga, bro. Baca. Iya, saya paham. Kalau kamu bersunat, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Kenapa? Kedatangan Yesus itu mati di atas tiang salib adalah untuk menghapuskan segala hukum Taurat.
menghapuskan segala hukum Tuhan. Karena hukum Tuhan itu dianggap sebagai kuasa dosa. Hukum Tuhan itu dianggap sebagai kutukan. Maka kalau kau bersunat, percuma Yesus bunuh diri di atas tiang salib. Kenapa? Kamu kudu wajib melakukan semua rentetan hukum sunat, hukum Torah, kalau kau itu bersunat. Maka percuma Yesus itu mati di tiang salib. Percuma. Makanya dikatakan, Yesus tidak berguna bagimu jika kau bersunat. Kenapa? Kalau kau bersunat, semua hukum Tuhan yang ada di Torah harus kau jalankan. Tidak boleh ada yang tersisa sekalipun. Jadi sia-sia Yesus bagi kamu. Itu maksudnya. Jadi maksudnya gimana? Makanya Maksudnya gimana? Efesus 2 ayat 15 biar paham kamu. Jadi, bro, saya mengerti tulisan Paulus. Begini, bro. Dia itu ingin menjelaskan tentang kepada pengikutnya atau anggotanya. Screen ayatnya jangan ditutup, ayatnya tetap ditampilkan di Dibuka layar. dibuka F. Jangan ditutup Siap, lah. Ya, silakan Ya, lanjut jangan. Jadi dia jadi setiap orang yang melakukan semua perintah Torah, salah satunya adalah sunat, dia berhutang, bro. Utang apa itu? Utang duit, utang emas, utang apa? Nah, jadi dia berhutang bahwa dia mendapat, ini adalah tentang kasih karunia. Utang apa? Utang duit iya, apa itu utang dia. apa? Kasih karunia. Oh, utang karunia kasih. itu datang bunuh di atas tiang salib. Itu pasti. Oh iya, Iya kan? Iya. Benar kan? Nah, terus apa kasih karunia? Kasih karunia Yesus datang untuk apa? Bro, begini. Jadi Torah itu ketika orang yang melakukan Torah, ini prinsipnya Paulus ya kepada orang-orang non Israel nih, kemungkinannya ini kan di Galatia. Jadi kemungkinan. Jadi ada dua, bro. Di situ di dalam komunitas Paulus ini ada Yunani, ada Israel, Yahudi. Nah, saya tanya dulu Anda, ini surat Paulus untuk siapa sih? Untuk jemaat Galatia, bro. Cuma Galatia doang, bukan Indonesia? Bro, saya menjelaskan. Saya tanya dulu, Anda untuk Galatia doang, apakah Indonesia juga? Bro, saya mengucapkan. Saya tanya dulu ke Galatia doang, apa Indonesia juga? Saya menjelaskan sejarah. Nggak usah dicampur baurkan, bro. Nah, ini berlaku di Indonesia apa enggak? Itu pertanyaanmu nyeleneh namanya, bro. Oh, nyeleneh ini kok tadi Anda Galatia. Saya tanya Anda berlaku di Indonesia enggak? Saya mengatakan, bro, saya hanya menceritakan sejarah, bro. Iya, berlaku di Indonesia apa enggak? Lu nggak bisa jawab gimana sih lu? Bro. Beliau ini Bang Handi, beliau ini ahli Taurat, bukan ahli surah-surah Paulus. Anda salah juga. Ahli Taurat kok Samuel Taurat. Anggap saja. Iya. Diiyain aja. Jadi begini. Iya gitu. Jadi orang yang di luar Israel itu ketika melakukan prinsip, dia mau mengajarkan prinsip begini. Semua orang yang melakukan Torah itu berhutang, bro. Nah, dengan kedatangan Hamasya atau Yesus itu, dia itu artinya untuk apa sih Torah itu dilakukan? Toh yang menyelamatkan tuh Yesus, begitu, bro. Oke, baik, sebelum ke Banyumas saya tanya Anda dulu. Anda sebentar. Anda percaya nggak surat Paulus? Percaya dalam konteks apa, bro? Percaya dalam konteks seluruh dunia, mulai dari ujung langit sampai ujung tanah, sampai ujung pandang. Percaya nggak? Enggak, gini konsepnya. Saya tanya dulu Anda percaya surat Paulus apa enggak? Kalau tulisan Paulus, saya percaya itu ada. Kan percaya semuanya apa cuma 10%? Percaya kebenarannya enggak? Ya, itu dijawab aja gampang-gampang. Nah, berarti kalau percaya Paulus berarti bukan penjaga Torah ya? Penjaga Paulus. Sebentar, biar habis ini ke Banyuma. Kan saya ini jawab dulu sebelum ke Banyuma. Kristen lu. Anda percaya nggak? Ya, kalau Paulus itu menulis iya, percaya apa enggak tulisan Paulus? Banyuma mau jawab ini, jawab dulu. Percaya apa enggak tulisan Paulus? Jadi saya mengatakan bahwa percaya apa enggak? Kalau enggak Anda diam, Banyuma jelaskan. Percaya apa enggak? Saya mengerti pertanyaanmu nyeleneh, bro. Itu. Ya udah Anda diam, enggak bisa jawab. Sebentar, Pak. Anda standby, kembali ke Banyuma, dia enggak bisa jawab. Banyuma silakan jelaskan. Ya, jadi begini kawan. Kalau hari ini Anda membela Paulus, wajarlah karena Anda pengikutnya, itu tidak disalahkan. Keliru. Ya. Saya hanya
Lah kalau Anda tidak membela Paulus, kenapa Anda tidak jujur bahwa surah-surah Paulus itu hanya ditujukan kepada jemaat di mana jemaat itu berada? Kenapa Anda nggak mau jujur? Ketika Anda ditanyai, apakah Galatia itu diperuntukkan untuk warga yang ada di Indonesia? Apa yang Anda katakan? Untuk menyimpulkan itu boleh-boleh saja, sah-sah saja, Bro. Nah kan Anda cuma ditanya, apakah surat Galatia itu diperuntukkan untuk jemaat yang ada di Indonesia? Namanya kan gitu. Dia nggak jawab. Jadi kalau Anda kemudian menyembunyikan sebuah kebenaran, semakin nyata apa yang diterangkan oleh Al-Quran. Itu poinnya. Al-Quran menerangkan bahwa orang-orang terdahulu. Gimana? Pujangga, Anda diam dulu. Anda diam dulu, Pujangga, biar Banyu nggak jelaskan. Anda ditanya nggak bisa jawab kok. Jadi Anda diam aja. Cukup mendengarkan saja dulu di sini ya. Lanjut, Banyu, Pak. Jadi Al-Quran menerangkan terhadap orang-orang terdahulu dan pengikutnya, itu gemar kemudian menyembunyikan kebenaran yang datang kepada mereka. Wa idz azallahu mitsaqal ladina utul kitaba latubayyinunnahu linnas wa la taktumunahu fanabasu, itu jelas dikatakan. Wara'a zuhurihim wastarau bih thamanan qalila fabi'sa ma yastarun. Artinya bahwa apa yang diterangkan oleh Al-Quran 1400 tahun silam, Anda sudah menjelaskan lebih jauh dari itu. Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji orang-orang yang diberi kitab. Hendaklah kamu benar-benar menerangkan isi kitab itu kepada manusia. Dan janganlah kamu menyembunyikannya. Lalu mereka melemparkan perjanjian itu ke belakang punggung mereka dan menjualnya dengan harga murah. Maka itulah seburuk-buruk jual beli yang mereka lakukan. Ini Al-Quran sudah menerangkan itu. Tipikal daripada pengikut Paulus itu menyembunyikan ajaran Yesus. Mengajarkan sesuatu yang tidak diajarkan kemudian. Apa buktinya Yesus mengajarkan dan menyembunyikan ajaran Yesus? Ketika Yesus menerangkan, tidak setitik pun dihilangkan dari hukum Taurat. Jangan kamu sangka, kamu dilarang menyangka loh, bahwa Yesus itu datang menyediakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku bukan untuk menyediakannya, kata Yesus, melainkan untuk menggenapi. Apa itu menggenapi? Melengkapi, menyempurnakan, menekankan, lebih mengekspos kepada Bani Israel. Lalu kemudian, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya itu terjadi. Apa yang belum terjadi? Langit belum runtuh, bumi belum lenyap. Belum terjadi semua itu. Nggak boleh dihilangkan. Maksudnya ini terlalu menggiring ya. Ini tidak nyambung. Oh tidak, ini memang saya sudah mengajarkan ajaran Yesus. Sunat itu ajaran Yesus. Sementara sahabat-sahabat sekalian ini, sementara yang kalian inginkan itu adalah melegalkan kemudian ajaran tidak sunat. Seakan-akan tidak sunat itu adalah wow di hadapan Tuhan. Bro, saya sudah katakan itu intinya. Kalau sekarang Anda membela ajaran yang tidak bersunat, ya wajar. Kalian kan pengingkar daripada ajaran Yesus. Jangan dibiarkan terus dia bicara. Oke, silakan swasta. Apa yang Anda mau tanggapi? Silakan. Pertanyaan saya mudah. Apa itu? Sunat masuk hukum Torah enggak? Dari tadi kita sudah jelaskan loh. Saya dengan Sueb sudah bicara tentang ini. Kita sudah bedakan mitzvot positif dan negatif. Ya, pertanyaannya apa? Dengar dulu. Kamu tidak menguasai ini. Kita sudah ngomong loh. Di dalam Mishneh Torah itu terbagi menjadi sunat di luar daripada mitzvot positif dan mitzvot negatif. Oke, sekarang Anda jelaskan Galatia 5 nomor 2, swasta. Galatia 5 nomor 2. Paham gitu loh. Padahal kita udah bicara beribuan kali tentang ini. Iya, lu jawab dulu Galatia 5 nomor 2, lu tanggapi. Silakan tampilkan. Masuk ke dalam hukum Torah. Iya, tampilkan ayatnya. Galatia 5 nomor 2 lu tanggapi dulu. Kejauhan lu ngomongnya. Tanggapi Galatia 5 nomor 2. Iya, silakan tanggapi. Galatia 5 nomor 2. Saat itu, ya, ada yang namanya orang Yahudi. Baca dulu tuh. Baca. Saya paham sejarahnya dan saya mengerti sekali. Sesungguhnya aku bacain kalau kamu nggak mau baca. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Coba bro. Siapapun, oleh swasta diam. Pujangga diam. Ini swasta yang ngomong. Silakan swasta jawab ini ya. Jawab silakan. Surat Santo Paulus ini kepada jemaatnya di Galatia. Di saat itu ada orang-orang Yahudi yang sudah percaya Yesus, yang sudah mengerti Yesus adalah juru selamat, tapi mereka masih menjalankan hukum Torah. Oke. Jadi ini ayat nggak berlaku di Indonesia. Sabar, saya akan jelaskan lari ke sana. Jadi
Santo Paulus mengatakan seperti itu. Inilah yang disebut dengan orang-orang Nasrani yang penyakit sampar dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 5. Oke, ini ayat untuk Galatia saja atau berlaku di Indonesia? Jangan menutupi maksud dari Bible ini. Iya, ini ayat untuk Galatia saja atau berlaku di Indonesia? Maksud orang-orang Nasrani. Iya, ini berlaku di Indonesia nggak, swasta? Hah? Yang lain diam dulu ya. Ini untuk Galatia saja atau berlaku di Indonesia? Ini kitab suci, bro. Iya, ini untuk Galatia saja atau di Indonesia? Gimana? Iya, ini saya jawab. Saya jawab sesuai dengan dalil kitab. Ya, silakan. Semua yang ada di dunia ini akan berakhir kecuali nggak nanya itu. Iya. Ini Galatia 5 nomor 2 ini khusus ke Galatia saja atau berlaku di Indonesia? Semua apapun akan berakhir kecuali kata-kataku. Bible, perjanjian baru, itu termaksud kitab suci yang masuk di dalam firman dari Tuhan Yesus. Jadi berlaku di Indonesia? Seluruhnya. Oke, jadi orang Indonesia yang bersunat, Kristen yang bersunat, artinya Yesus tidak berguna, betul? Bukan seperti itu konteksnya. Ini baca dulu ayatnya. Gimana kamu ini? Baca lagi. Maka dari itu ada. Baca dulu. Ada yang jelas dalam. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Itu comotologi itu tidak dipakai dalam diskusi. Kamu harus membaca. Nah, ini ayatnya berbunyi begitu, swasta. Kenapa kamu menyangkal ayatnya? Dengar dulu. Ilmu comotologi itu hanya bisa digunakan saat kamu berdiskusi dengan orang baru. Tapi ketika ilmu ini kamu gunakan kepada Coba kau baca dulu deh ayatnya supaya kamu sadar. Coba kau baca dulu. Nggak, saya beri kesempatan kepada Anda. Saya beri kesempatan, silakan baca dulu. Baca aja dulu, baca supaya kamu ngerti. Baca dulu coba. 1, 2, 3, 4 itu swasta monggo. Coba baca dulu deh. Ya coba baca dulu aja supaya kamu ngerti. Biar lebih jelas dari ayat 1, biar lebih ya, jelas. Coba. Ya, silakan baca dulu deh. Baca dulu aja. Berkali-kali ini ayat. Jangan disimpulkan dulu, baca dulu seluruhnya yang tertera di sini Galatia 5 ayat 1, 2, 3, 4, 5 sampai mungkin selesai itu satu berikop. Supaya kami di sini tidak debat kus. Kan ada landasan kita diskusi. Jadi ada nih landasannya di sini. Coba kamu baca, resapi dulu baru terangkan, silakan. Al-Hidayah di mute, berisik. Silakan, swasta. Dibaca dulu, diresapi, kemudian diterangkan. Monggo. Tadi saya udah jelaskan loh, saya udah jawab. Jadi baca aja dulu biar netizen denger gitu loh. Yang menjadi konteks. Ya dibaca dulu, jangan konteks dulu, dibaca dulu, diresapi, dipikirkan, baru dijelaskan. Berikan saya waktu untuk menjelaskan. Ya dibaca dulu baru dijelaskan. Jangan-jangan kamu nggak bisa baca itu loh. Nanti kita kasihkan si Sueb. Kita baca dulu, bentar ya. Kita baca dulu swasta, nanti kamu jelaskan ya dari ayat 1 sampai 4 aja dulu. Atau sampai ayat 3. Tadi Pujangga sampai ayat 3. Kesimpulannya di ayat 4. Ya, oke. Kesimpulannya sampai ayat 4. Nanti disimpulkan antara Pujangga sama sekarang Joker swasta dulu ya. Supaya kita ayat nomor 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kedua, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu swasta and Pujangga, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu swasta and Pujangga. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari sebentar, kan sampai 4. Lanjut. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Monggo. Lebih parah ini nomor 4 ini, lebih parah ini nomor 4. Ya sebentar, sekarang swasta monggo, swasta jelaskan ini. Tunggu. Saya mau tanya. Jangan Pujangga banyak kali ngomong. Standby dulu Pujangga. Monggo Joker. Jangan dilepas ayatnya atuh. Oh iya, sorry. Di ayat pertama itu. Monggo, swasta. Monggo. Di ayat pertama itu sudah menjelaskan apa yang saya jelaskan. Berarti
Santo Paulus mengatakan di situ ada sebagian orang yang percaya kepada Yesus Kristus tapi masih mengikatkan dirinya kepada mitzvot dari orang Yahudi. Ingat ya, Yesus dan semua pengikutnya berbangsa Yahudi, bukan beragama Yahudi. Tapi ketika mereka mengikatkan dirinya kamu kok nggak menjelaskan nomor 1 sih, muter-muter ya? Saya sudah jelas. Enggak loh, jauh loh. Ini coba lu baca kata per kata aja, lu terjemahin di situ loh, supaya kita sungguh merdeka. Itu loh. Dia datang dengan hukum kasihnya. Dia kalau ngajar. Kamu mengajar kayak gini, muridmu jadi bodoh semua loh. Hukum kasih, jangan pakai hukum kasih dulu. Apa yang tertera di sini? Bacakanlah. Jelaskan. Bukan. Kamu tenangkan dirimu, swasta. Baca baik-baik dari ayat 1. Jelaskan ayat 1. Sudah menjelaskan kepada asumsi. kalian. Tapi tenang dulu. Saya udah jelaskan tadi bahwa saat Santo Paulus menuliskan surat dengan jelas dan tegas, dia melarang orang-orang yang percaya kepada Yesus tapi masih memakai 613 mitzvot itu. Nggak ada mitzvot di sini, aduh. Dengar dulu makanya saya jelasin. Ayat ketiga itu. Tuh, ayat ketiga bukan ayat ke-1, swasta salah kata si Pujangga, ayat ketiga mitzvot itu. Seluruh hukum Taurat. Ayat ketiga. Begini aja deh. Kesimpulan sebentar ya, sebentar biar cepat ya. Kesimpulan Pujangga di ayat ini apa? Silakan kesimpulannya apa? Jadi ini mengajarkan kepada orang-orang non Israel, ya, bahwa kalau kalian sunat, ya, kalian juga harus ikut hukum Taurat seluruhnya. Oke. Jangan makan kepiting, jangan makan cumi. Oke, baik. Jadi setiap orang yang bersunat harus mengikuti hukum Taurat semua gitu ya. Nah, baik, Anda standby. Swasta setuju? Penjelasan saya tadi kan sudah cukup jelas ya. Anda setuju nggak pertanyaan Pujangga ini dulu? Kalau nggak setuju disanggah, kalau enggak Anda diam, berarti setuju, diterwakilkan udah. Setuju dan tidak setuju, tapi penjelasan saya Anda diskusi nggak bisa ini diatur kalau gini. Sabar dulu dong. Dari tadi kan saya mau ke sana, cuman dipotong terus. Mau kemana lo? Ini sore-sore begini hujan. Jelaskan. Swasta sebenarnya mudah, swasta kalau lu itu intinya itu gini loh. Kenapa Paulus itu berkata begitu? Karena menurut Paulus Yesus jadi dan segala ketetapannya, sebenarnya itu intinya. Nggak usah muter-muter dah. Gini loh, sebenarnya ya. Karena ikut Paulus. Tidak gitu Pak. Kalau mau sunat, nggak usah jangan separuh bro. Kasih waktu dong Pak, kasih waktu kita menjelaskan, kita berbicara. Ya Pak, saya statement dulu. Saya statement dikit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.